Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita dinul Islam sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul di sini kembali teman-teman sekalian. Setelah kita berpisah kurang lebih 5 bulan lamanya, alhamdulillah dalam waktu yang singkat saya bisa kemudian kembali bersama dengan teman-teman di sini, tentu untuk membimbing saudara-saudara kita non-muslim. Sekali lagi, non-muslim. Saya minta dengan hormat untuk dipahami, non-muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, Pantekosta, Advent, Mesias, saya minta untuk naik ke atas. Jadi yang masih sholat, yang masih mengaku Islam, mohon untuk tahan di bawah dulu. Kalau tidak bisa tahan, sebagaimana saya belajar untuk menahan, tolong ambil tali rapia, ikat tangannya di kursi atau di meja supaya tidak ngetik naik. Ya, karena kalau naik jangan sampai nanti kembali lagi seperti tadi subuh dapat serangan di kuping, tidak mengenakan hati dan menjadi penyakit bagi saya juga. Itu akan menjadi penyakit bagi saya, akan selalu saya ingat. Saya telah melakukan kehilafan, dosa, menyakiti hati saudara saya seagama, seakidah. Tapi akibat ulah blow-onnya, ulah blow-on. Oke, jadi mohon supaya jangan naik dulu, kecuali Anda sudah merasa kafir. Kalau Anda sudah merasa kafir, boleh naik. Bang, saya sudah kafir, saya tidak lagi Islam, saya lagi pengurusan mau ganti KTP, boleh naik di sini. Kita debat, kita diskusi. Tapi kalau hanya ingin mengatakan saya pengikut, saya mendukung, saya dari dulu, enggak usah bang. Saya bukan ustadz yang harus dimuliakan, saya pendebat. Makanya setiap undangan-undangan untuk saya memberikan materi, saya tolak. Boleh tanya orang Makassar sini, sudah berapa banyak yang undang saya tapi saya tolak. Ya, mulai dari anggota DPR. Paham ya? Kemudian dari aktivis kampus, profesor sampai kesal. Bahkan kemarin diinfokan Bapak Menteri minta saya dijadwalkan untuk tausiah bulan suci Ramadan, pun saya masih mikir dan saya belum mengiyakan. Jadi saya tidak butuh validasi dari teman-teman, naik ke sini, enggak usah. Tonton aja di bawah, ilmu yang ada dipetik, kalau tidak ada ilmu tinggalkan. Nggak usah naik, saya menjaga bang, saya dari Filipina, saya dari Singapura, saya nggak nanya. Gitu teman-teman sekalian. Kalian yang lain yang mau menimba ilmu, nggak jadi gara-gara kita halangi mereka dengan kita naik, apapun itu judulnya di atas. Halo, selamat siang. Selamat siang.
Dari sekte mana abang? Katolik, Saya Protestan? pengikut Yesus. Iya tahu. Memang ada dua Yesus. Silakan. Ini ada tema Al-Quran saya menarasikan bahwa Bukan, itu nyiplak kayaknya. enggak, Al-Quran saya mengatakan bahwa Kristen itu menyembah setan. Tuh Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Yang keluar dari goa siapa? Setan yang keluar dari goa. Astaga, setan tuh junjungan. Iya, itulah makanya dibahas. Yang keluar dari Junjungannya goa setan apa? masuk jadi mayat, Hah? keluar dari goa jadi Tuhan. Siapa junjungan? Tuhanmu kan Di mayat, gua hero. disimpan di goa. Parah. Disimpan di goa mayatnya. Ya, Hari iya, Minggu kelihatan. keluar jadi Tuhan. Mukanya aja junjungan gak kelihatan. Saksinya Keluar dari goa jadi Tuhan. Parah. Coba ya, analisa di TKP. Apakah itu goa? Kita lihat di dalam Yohanes 20. Oke? Kita lihat kemudian di Markus 16. Oke? Kita lihat di Matius 28. Oke? Apa yang terjadi di situ? Maria dan beberapa Maria lain masuk ke dalam kubur. Apa yang terjadi setelah masuk ke kubur? Mereka melihat di dalam kubur itu ada orang yang duduk. Ada duduk sebelah kiri, ada duduk sebelah kepalanya Yesus. Tempat Tuhannya diletakkan. Lalu bukan ini yang harusnya masuk, tapi ini gara-gara makhluk goa ini dibilang Tuhan. Ini gara-gara makhluk goa ini. Ya iyalah, masa kuburan banyak orang di dalam? Udah pasti bukan goa itu.
Dan memang informasinya bahwa Yesus itu disimpan di goa yang dipersiapkan sebagai kuburan milik orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Itu teman-teman sekalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 117. Itu yang kita ingin bahas hari ini. Iyadu'una min duni illa inatha, min dunihi illa inatha, wa iyadu'una illa syaitanan marida. Gitu. Ya teman-teman, silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Halo, selamat siang, dari gereja mana abang ini? Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang merasa penyembah setan silakan naik. Halo, selamat siang, dari sekte mana abang? Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Halo. Halo. Maaf abang, saya turunkan, kayaknya salah tekan ini abang ini. Sekali lagi saya mohon dengan sangat teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang penting untuk disampaikan, silakan DM saya. DM saya bang, DM apapun itu. Bang Suma, saya mendukung abang gitu. Saya sudah 5 tahun tidak mandi gara-gara nonton abang setiap hari. Saya sampai diceraikan sama suami gara-gara saya tiap malam hanya nyimak abang, lupa mandi, lupa sikat gigi, bahkan cewek pun saya lupa. DM aja, DM. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Ya kan ini dibuat untuk kita diskusikan antar agama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke bang, saya kalau itu bang. Maaf bang, ini Komal bukan untuk curhat. Komal ini lintas agama abangku, please. Ya Allah ya Karim. Siang Bang Juma. Siang juga, dari Katolik abang. Salam dari Manado Bang. Iya, salam NKRI. Halo saudara, saya dari Palembang, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi saudara saya yang muslim, yang ganteng, yang cakep, yang baik hati, please deh, jangan kita naik. Kita izinkan yang non muslim aja dulu naik, kan gitu. Oke. Oh ye, selamat siang Agaro, Agatha. Hai. Hai juga, silakan mau bertanya apa? Ini mau PK? Boleh. PK kita maju Boleh. ya guys. Boleh. Silakan, apa yang mau didiskusikan? Terkait dengan gelar Jangan kalah dong, triple guys, triple. Ya Penyesat. Pak, kenapa Pak? Penyesat yang datang menurut Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Boleh ayatnya Bang, boleh, silakan ayatnya. Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Matius 24 ayat berapa Bang? 4 dan 5. Oke, ayat 4 dan 5 ya. Oke. Oke. Ya.
Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana, Bang? Ya itu tadi barusan. Jadi Ada orang yang memakai nama Yesus, itu Iya. penyesat. Jadi data itu Yesus mengajarkan muridnya Guys, di guys, kali 3 kali 3 kali 5 kita kalah. Maju, 9 mawar, 9 mawar. 9 mawar, guys. 6 lagi, 6 mawar lagi. Silakan, Bang. Apa, Bang, maksudnya lagi, Bang? Silakan, lanjut. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun, tentunya bukan Kristen dong di situ, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, apalagi orang Batak, Toraja, itu bukan. Nah, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, aku ini adalah Kristus. Jadi penyesat itu mengakui Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bawa nama Yesus, Bang. Iya, Mereka iya. akan memakai namaku. Iya, bawa-bawa nama Yesus. Kan begitu. Nah, Iya. sedangkan di luar murid Yesus yang datang memakai nama Yesus kan kalian. Banyak orang, Gimana? Maksudnya gimana? banyak orang itu ya kalian. Siapa lagi coba? Di luar Ini murid kan yang Yesus. ditanya penyesat. Iya. Yang ditanya kan penyesat. Iya, kalian lah itu. Kalian lah itu penyesatnya. Kami, oke. Abang kan baca di 24. Kita ke 28 ya, Bang ya. Boleh, Karena boleh. kalau Abang cuman baca sebagian, kita kan tidak mengerti secara keseluruhan. Tetapi di Oke. ayat 28 di Matius 28 dikatakan ya, karena itu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku Nah, di sini itulah. yang dimaksud adalah Kristen, karena murid-murid Yesus itu disebut Kristen. Jadi Kristen artinya murid ya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kami semua ini dikristenkan oleh Kristen yang pertama yang adalah murid Yesus. Kami dimuridkan. Tapi di antara orang Kristen ini akan ada penyesat. Nah, penyesat itu siapa? Penyesat yang membawa nama Yesus tetapi tidak mengajarkan ajaran Yesus, itulah penyesat. Contoh ya, Bang ya, penyesat itu adalah saksi Yehova. Dia menolak dari Allah yang adalah Tritunggal itu. Itu memang penyesat itu dari dalam kekristenan. Ada, dan itulah sebabnya kenapa gereja itu melakukan konsili untuk menentang penyesat-penyesat itu. Begitu, Bang. Ada Oke. lagi? Jadi yang saya lihat, kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa jadi muridku. Yesus ini guru berarti kan ya? Sebagai guru kan dia Ya, mengajarkan. selain dia Tuhan, dia juga guru. Ah, gimana itu? Bukankah karena inilah maka Yesus mengatakan penyesat? Karena penyesat-penyesat ini memakai namanya untuk menggantikan kemuliaan Tuhannya Yahudi menjadi manusia Yesus. Oke. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu benar, sebab akulah guru dan Tuhan. Ya Tuhan di Tuh, sana. jadi kan? dia Tuhan adalah di sana. Tuhan. Sabar, Bang. Jadi dia adalah Tuhan dan dia Tuhan yang mengajar. Kalau Tuhan itu mengajar, maka juga disebut guru. Ajarkan umatnya, jadinya nyontek umatnya karena nggak pernah diajarkan gurunya. Guys, kita kalah, guys. Gimana? Oke, lagi ya, Bang ya, PK ya. Boleh, Lagi ya. Silakan. Gimana nih caranya, Bang? Itu Bang, ajak PK lagi, Bang. Lanjut. Gimana caranya? Match lagi. Gimana nih? Chat match-nya gimana? Match lagi kayak tadi. Dari Aku nggak bisa sih. tadi dirimu yang tekan. Loh, ini kenapa nggak bisa lagi? Oke, oke. Ini tuh. Oke, terima. Oke, silakan Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Jadi kalaupun Yesus disebut Tuhan di sana,
Ya, Ya. kalau kita maksakan kata kurios itu atau mark itu adalah Tuhan, oke. Tapi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia boleh disebut sebagai Tuhan. Sebagaimana Kita baca ya. Kita baca Sebagaimana- Yohanes 10 ayat berapa, Bang? 34 sampai 36. Sebagaimana Musa juga disebut Tuhan di Keluaran 7 nomor 1. Gitu. Ayat 3 ayat berapa, Bang? 30 berapa? Oke, saya baca 34 ya, Bang sampai ya. 36. Ya. Oke, oke. Ya, 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman." Yesus Allah, Cok. Oke, kita baca lagi ya. Yesus berkata ya, kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu," di Tauratnya ya, "Aku telah berfirman." Yesus berfirman ya. Nah, oke, dia mengaku dirinya Allah. Kamu adalah Allah, ya kan? Ya kan? Iya toh? Silakan. Kan di Taurat orang-orang di dalam Taurat itu, di dalam masanya Musa kan sudah mengatakan ya kan, kamu adalah Allah. Jadi orang Israel sudah mengatakan Yesus, kamu adalah Allah kepada Yesus. Gitu kan? Baca dulu. Kamu ngerti kan bahasa Indonesia? Ngerti. Baca dulu Oke. sampai 36. Ya, baik. Jikalau mereka ini semuanya udah manggil Yesus, kamu adalah Tuhan katanya kan. Jikalau mereka kepada siapa ya? Jikalau mereka kepada siapakah firman itu disampaikan? Ya kan? Disebutkan apa? Disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Nah, paham gak tuh maksudnya? Masihkah kalian? Jadi Yesus menjelaskan di sini ya. Masihkah kamu bilang aku menghujat Allah? Karena apa? Aku adalah Allah kamu. Tadi kan kamu bilang Israel. Bukan Sudah begitu paham? maksudnya. Jadi orang Bapak nggak Yahudi, tahu ini ayat. orang Yahudi Bapak nggak tahu ayat itu, ini. saya ngajarin situ barusan kok. Loh, kamu Jadi- yang saya ajarin. Gini Bang, saya ulang lagi ya teman-teman. Saya tempat. boleh saya menjelaskan sedikit, nanti disanggah boleh. Bagaimana? Bagaimana kamu menjelaskan kitab saya? Kamu memang tahu kitab saya. Oh, ya ngerti dong. Masa enggak? Oke, Itu kan bahasa silakan, Indonesia. silakan. Saya dengar dulu. Jadi Silakan. jadi gini. Silakan. Ketika Yesus ingin dilempari batu, kata orang-orang Yahudi di situ, bukan karena engkau melakukan mujizat sehingga kami ingin melempari kamu batu, tetapi kamu hanya seorang manusia, lalu kamu menyamakan dirimu dengan Bapa. Yesus jawab tuh, lu aneh, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, siapapun. Nggak Maka dia- ada, nggak ada tulisan kayak gitu. Nggak Baca ada, lagi. Abang nambahin. Baca lagi. Oh alah bang, denger ya. Baca lagi. Diserahi tugas lagi ya. Ayat 34 ya. Kata Yesus kepada mereka, ya kan? Tidakkah ada tertulis dalam Taurat, Aku telah berfirman. Kan Yesus ini mengaku Allah. Di dia. Taurat Aku telah itu Elohim, berfirman. bukan Yesus. Loh ini kan aku katanya bang. Iya, Aku Yesus sedang mengutip Taurat. Alamak, gimana sih? Ya, oke. Dia mengutip Taurat. Dikatakan apa? Aku, ini kan? Aku Elohim di situ, ya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Aku telah berfirman. Loh, ini Yesus sendiri yang ngomong. Dia mengutip Taurat. Alamak. Iya, abang tahu nggak? Kenapa dia mengutip Taurat? Iya, karena- itulah dirinya. Oh, bukan, karena dialah di ini. Taurat. Oke, Karena di Taurat lanjutkan ya bang ya. siapapun. Lanjutkan Silakan. ya. Oke, lanjutkan ya. Nih abang nih baca Alkitab nggak ngerti dia. Iya. Kan? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, ya kan? Aku telah berfirman, ya. Kamu adalah Allah. Ngerti nggak? Iya. Tuhan Apa? mengutus Musa sebagai Allah bagi Oke. Firaun. Lu mana ada di sini? Siapapun. Ini mana ada di dalam konteks Loh, ini, Bang? itu kan dia mengatakan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan berfirman, aku mengutus Mana engkau. ada Bang kata mengutus di sini, Bang? Loh,
mengutus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, ya, jikalau mereka, kepada siapakah firman itu disampaikan? Disebut Allah. Disebut Di Allah. mana dikatakan mengutus? Di mana Nabi dikatakan Musa mengutus? diutus. Loh, ini nggak ada konteksnya di sini, Bang. Siapapun yang diserahi tugas. Aku mengeneralisir sesuatu Loh. yang tidak Coba. Itu ungkapan Yesus mengutip Taurat. Siapapun yang diserahi Oke, tugas di Taurat menyampaikan mana? Di firman. Taurat mana? Kalau Keluaran abang 7. tadi mau menjelaskan. Keluaran 7 nomor 1. Ini tentang Keluaran 7, baik. Kita baca. Oke, match lagi ya. Teman-teman, kita jangan kalah dong. Match lagi dong. Keluaran 7 Oke. nomor 1. Keluaran 7 kita baca. Oke. Pada waktu itu yang mana, Bang? Ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, ya kan? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu menjadi seperti nabimu. Terus Itu Terus jawabannya. Itu maka Jawaban itulah yang atas? dikutip. Jawaban apa? Itulah yang dikutip Yesus. Kenapa kau menuduh aku menyamakan diriku sebagai Gak Allah? ada, bukan itu, bukan ini, Bang. Iya dah. Salah. Sedangkan di dalam kitab Oh, Taurat dari itu mana? tertulis. Bentar, Bang. Eh, Bang. Tadi Tunggu Musa ya. Kita diutus jujur sebagai ya, apa? Bang. Tadi Musa Kita diutus jujur ya, sebagai Bang. apa? Kan kepada Fir'aun, Bang. Sejak kapan Iya. Musa dikatakan Allah kepada Israel? Lah itu tadi itu apa? Oke, saya jelasin ya, Bang. Sekarang ya. Musa diutus untuk Sabar. menyampaikan firman atau tidak? Sabar, Bang. Sabar, Bang. Saya jelasin ya, Dipelintir Bang. dalilnya. Enggak, saya paham. nggak akan Iya. melintir, Bang. Saya nggak akan melintir, Bang. Itu Musa diutus Dikatakan sebagai apa? Musa diutus sebagai apa dulu? sebagai Allah kepada Fir'aun, bukan kepada Israel. Bukan Kata kepada siapa? Israel. Kata siapa kepada Israel? Kata siapa? Kan tadi dalilnya jangan bohong dong. siapa yang Ma. diutus, siapa yang Ma, diutus jangan menyampaikan bohong. firman. Itu Bukan sebagai Allah kepada Fir'aun, Bang. Saya Kepada baca siapa lagi. saja? Siapa Abang yang udah diserahi panik, tugas? Bang. Bukan Abang dong. udah panik, Situ yang makanya, panik. kan? Intinya Tidak adalah siapa yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Titik. Mau dia Bang, diutus ke Fir'aun, saya baca lagi mau ya. dia diutus ke Saya- Sodom saya Gomora, baca lagi mau ya, diutus Bang. kepada Israel. Abang itu nggak kelihatan masalah. banget paniknya, Bang. Enggak, saya memberikan pengertian sama saudara. Bang, saya nggak suka kayak gini loh, Bang. Abang Enggak, jangan saya panik kasih dong. pengertian. Kan Yesus Gak mengatakan, usah, Bang. Dengar ya, saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Mengangkat. Allah bagi sebagai Allah. Fir'aun. Iya, Bagi diangkat. Fir'aun, Bang. Bukan Diangkat. Yahudi. Diangkat sebagai apa? Sebagai Allah bagi Fir'aun. Bagi berarti- Fir'aun, Abang. dengar. Jadi Musa itu diutus. Allahnya Fir'aun. Musa diutus. Musa Abang nggak suka diutus. gituan. Musa diutus sebagai Allah bagi Fir'aun. Yesus diutus sebagai Allah bagi kaumnya Bani Israel. Sama-sama Allah kan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tadi Yesus yang mengatakan kan? Yesus yang Coba. mengatakan. Yesus Siapa Ulang. yang diserahi tugas? Siapa yang diserahi tugas untuk Berarti Yesus Allah menyampaikan? ya, Bang ya? Berarti Yesus Allah Untuk ya? Bani Israel sama seperti Musa. Sama Thank seperti you, Musa. Abang, udah mengakui. Sama seperti Musa. Sama seperti udah Musa. ngakui Yesus Sekarang tanya, Allah. berarti Musa Allah juga? Allah bukan. Nah tadi dia diutus sebagai Allah, diangkat sebagai Allah. Ayo Tapi Yesus kan jujur. tidak dikatakan sebagai Allah. Kata Dia siapa? Allah. Baca Kisah Para Rasul 2:36. Ayo. Baca. Seluruh Ya. orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Kena deh. Oke. Kena deh. Apa dikatakan? Apa dikatakan di Kisah Para Rasul 2, Bang? Abang Di nggak situ jujur, aku males. Ayat berapa? situ. Ayat berapa? 36. Ayat berapa? 36. 36. Oke, kita baca ya. Kena deh. Ayat 36. Wah, Abang lari-lari kemana-mana aja kan? Loh, Kena. untuk Nangkep aku. membuktikan bahwa Yesus itu Oke, Tuhan yang jadi dilantik.
Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa jedarnya, Pak? Menjadi Tuhan. Yesus Oke. itu dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan bagi Firaun, kemudian Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jedar. Apa yang jedar? Aku belum nemu jedarnya di mana, Bang? Belum nemu Yesus jedarnya. itu dibuat menjadi Tuhan. Yesus Sebagaimana itu Musa, sebagaimana dengar ya, Musa Bang. Nih, dibuat menjadi baca lagi Tuhan. ya. Dengerin, Bang, dengerin. Nih, saya jelasin ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu dan Kristus. Terus apa Dia jedarnya? dibuat menjadi Tuhan, sebagaimana Tuhan membuat Musa menjadi Tuhan bagi Firaun. Jadi dengan kata lain, oke gantian ya. Dengan kata lain, Abang mau bilang Allah itu pembohong. Kenapa jadi Karena kepada Allah Tuhan? menarasikan Yesus nggak disalib. Loh, Mim, sabar dulu, jangan ke situ dulu, jangan ke situ. Mengakui bahwa Sabar, kitab suci sabar, Anda bohong. sabar, Serius. sabar. Jangan panik dong. Enggak, dengarkan saya. Jangan Tadi, panik dong, Abang. sabar dulu. Tadi yang dijadikan menjadi Tuhan di situ siapa? Nabi Isa atau pengganti Nabi Isa? Ayo. Memangnya Ayo. Abang kira? Baik, saya jawab ya. Tadi yang Saya jawab. disalib itu Nabi Isa atau penggantinya? Emang Isa kena sejak lagi. kapan digantikan? Loh, tadi Emang Anda Isa membawa digantikan Allah. sama Tadi siapa? Anda membawa Allah. Di mana Kalau Allah Anda membawa mengatakan ada Allah, ganti? Boleh, tunjukkan. Kalau Anda Tunjukkan membawa- kalau ada ayatnya di Quran ada pengganti Isa. Boleh. Kalau Silakan. Anda membawa Allah, Ya udah. Bagus. kalau bagus. Anda Quran membawa surah berapa, Allah, Bang? kalau Anda Quran membawa surah berapa? Allah dan mengatakan Allah pembohong, tadi kan Allah mengatakan Abang Al-Quran. bilang kan tadi pengganti. Mana penggantinya? Mana Nabi dalilnya Isa penggantinya? tidak disalib. Tetapi yang disalib Kata yang Abang diserupakan. Ada pengganti. Mana Yang Quran surah diserupakan, berapa ada penggantinya? yang diserupakan Al-Quran surah Oke, An-Nisa mana ayatnya? ayat 150 Ayo. 57. Silakan baca. Mereka Baca. tidak menyalib Nabi Isa, melainkan yang mereka salib adalah yang diserupakan. Markus Quran surah 16. berapa, Bang? Quran surah berapa, Bang? Saya cek loh, Bang. Markus 16 IS nomor berapa? 12. QS berapa tadi, Bang? QS tadi. Di situ Satu-satu, Abang dikatakan jangan mereka. lompat-lompat. Abang mah lompat-lompat mulu. Udah selesai kita ya. Udah selesai. Yang pertama, No, jangan Yesus dong, Bang. bukan Quran Tuhan. surah Kembali berapa, dulu. Bang? Jangan terlalu jauh. Quran surah berapa? Abang Kembali dulu. Bang. Jangan Ya. kemana-mana. Ini sorry, Jangan gua mute ya di kemana-mana. sini ya, nggak ada yang dengar ya. Jangan Dengar ya, Bang kemana-mana. ya. Nah, Saya teman-teman, tadi saya jujur juga buka ayat saya yang Abang bawa. saya juga sama. Saya juga mute di sini. Ya kan? Tadi pertama saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda membawa Yohanes 13:13. Ternyata Yesus menerangkan Tuhan yang dimaksud sama seperti Musa sebagai penyampai firman. Di situ Anda sudah keok. Jadi Musa dibuat menjadi Allah bagi Firaun, Yesus dibuat menjadi Allah bagi orang jahat, angkatan jahat. Anda loncat tuh, Anda menuduh Allah sebagai pembohong. Tenang. Ketika Anda mengatakan Allah itu sebagai pembohong, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib itu penggantinya. Berarti yang dilantik di sana oleh Tuhan menjadi Tuhan adalah pengganti Nabi Isa alias iblis. Alias iblis. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. Wa iyaduna illa inatha wa iyaduna illa syaitanam marida. Kan begitu. Oke. Bagaimana teman-teman? Kita bertahan di sini atau kita kembali ke markas? Ini udah keok dia nih. Kembali ke markas atau gimana ini? Allahu Akbar. Udah keok dia teman-teman.
Nabi Musa jadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus yang disalib jadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jadi ada Tuhan nih, ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan bagi Fir'aun, satu lagi Tuhan bagi orang jahat. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan data 30. Ya keren kali Bang. Gimana, kita lanjut teman-teman atau kita kembali ke markas? Kita kembali aja ya. Soalnya dia licik. Dia bisa melempar aja, melempar seenaknya. Berarti Allah pembohong katanya. Licik dia. Padahal yang dimaksud di sana itu adalah Yesus yang mereka salib, bukan Nabi Isa. Nah, iblis ini dijadikan Tuhan kepada mereka. Allahu Akbar. Dia fokus cari duit dia, teman-teman. Fokus cari duit. Fokus cari duit dia, teman-teman. Mau kali dia menang. Konsentrasinya dia menang aja terus dalam otaknya. Jadi habis ini kita kembali aja teman-temannya. Enggak manfaat pun ilmunya, enggak ada. Agianta ini nihil. Dia hanya ya gitulah. Masya Allah. Makasih sahabat, suka lu. Nangis dia. Ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kemudian Nabi Musa juga sebagai Tuhan. Saudara dari saya udah ya, ada. Dadah, lu belajar lagi dek, belajar lagi. Aku tidak konsentrasi juga samamu, bibirmu terlalu merah. Allahu Akbar. Dia cari duit dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya terangkan lagi bagi teman-teman yang tadi belum nyimak dari awal. Ya, dia pintar. Dia pintarnya kenapa? Dia selalu melempar ke Al-Quran. Tema yang saya sajikan penyesat, karena itu adalah dua arah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Dua arah ya. Yang mereka sembah adalah inasa. Inazan itu orang yang sudah mati. Itu sebagian ulama mentafsirkan inazan itu bisa diterjemahkan orang yang sudah mati gitu. Nah, lalu kemudian si Agatha mengiyakan, ayo saya mengambil Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa penyesat itu adalah memakai nama Yesus Kristus. Saya katakan kalianlah itu, menolak dia. Kenapa kalian menuhankan? Pertanyaan saya, karena dia adalah Tuhan sekaligus manusia. Kata dia gitu. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Dia ngambil dalil yang sangat lemah. Yohanes 13:13. Rupa-rupanya di situ sebagai Tuhan dalam arti kata sama seperti Nabi Musa sebagai penyampai firman. Itu fakta real. Kita semua tahu kok bahwa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yohanes 12:48-49. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia katakan. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dia sebagai penyampai firman. Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka roh Tuhan tidak terbatas pada dirinya. Berarti dia adalah penyampai firman. Sama seperti Musa, kita kasih dalil. Keluaran 7 nomor 1. Musa dibuat menjadi Allah, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus nih, bukan Nabi Isa. Tapi Yesus yang mereka sembah itu menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Jelas dalilnya di dalam KPR 2 nomor 36. Yang saya herankan, loncatan berpikirnya begitu error. Jadi Allah itu pembohong. Apa hubungannya coba? Apa hubungannya Allah pembohong dengan KPR 2:36? Bukankah yang ada di sana yang mereka salib itu bukan Nabi Isa? Bukan Nabi Isa.
Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa. Ya toh? Bukan Nabi Isa. Tetapi adalah yang mengganti Nabi Isa. Nah, Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makarallah. Siapa suruh lu menyalib, maka kau dihukum dengan hukuman itu. Dibuatlah kemudian iblis sebagai Tuhanmu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Dibuat yang mereka salib pengganti Nabi Isa menjadi junjungannya. Makanya nanti di akhirat, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah, yang mereka kira Nabi Isa, yang mereka kira Yesus anak Maria, itu akan menjadi musuhnya. Muncullah Matius 7 22 23. Yesus mengusir mereka. Jadi Al-Quran menjelaskan, Bible-nya yang membenarkan apa yang benar di dalam Al-Quran ternyata diiyakan di Bible-nya. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Kenapa saya tidak mau perpanjang lebar, berlama-lama di sana? Karena nanti begitu lagi. Begitu dia KO, di-mute lagi kita. Sakit hati kita kan? Mending kita berhenti. Kita mau menjelaskan, orang sana nggak mau mendengar. Nah, mending kita hentikan dengan dia, gitu. Yang penting dia, kita sudah permalukan. Memang dialog dengan Bang Suma itu, teman-teman, maaf nih bukan saya puji diri. Kita berdialog membawa nama Quran, membawa nama Islam itu, apalagi bahasan Quran. Memang dibutuhkan ketajaman berpikir. Ketajaman berpikir dan juga keluasan di dalam memahami makna-makna yang tersirat dalam Al-Quran. Sulit bagi orang-orang untuk memahami penjelasan Al-Quran itu, apalagi mereka orang-orang yang selama ini sudah terjerat dengan tipu daya menyembah kepada sesamanya manusia, kan gitu ya. Oke, semangat siang. Iya, saya kaget juga di sana karena begitu naik, apa dibilang tadi, koin-koin kayak gitu-gitunya. Enggak pantas banget. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dari agama Katolik Protestan. Protestan, Bang Juma. Silakan Bang, buka kameranya, silakan. Bang. Ya. Oke. Kenal. Siap. Baik, abangku baik. Tema saya hari ini ayat 117, bahwa orang-orang kafir itu menyembah orang mati alias iblis, dan tiadalah mereka menyembah selain daripada iblis yang durhaka. Nah, ini salah satu daripada kandidat yang disebut Al-Quran itu, mohon maaf, adalah teman-teman saya Kristen, Katolik, Protestan, dan semua sekte yang ada membawa nama Yesus. Begitu saya pelajari Bang, ternyata di data Bible saudara, kitabnya Yahudi, iblis itu disebut bintang timur. Itu di Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Bintang timur ini dilemparkan ke kuburan, dalam kubur. Nah, sedangkan Yesus ketika penginjilan di Bani Israel, dia mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Ternyata di Pulau Patmos betul ada bintang timur yang Lucifer di kitabnya Yahudi memakai nama Yesus Bang. Pengikutnya saudara-saudara kami Kristen. Apa dampaknya? Kristen tidak lagi melakukan ajaran Yesus, tidak lagi mempraktikkan ajaran-ajaran Yesus ketika datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, di mana Yesus itu praktisi Torah. Sedangkan saudara kami Kristen memakai nama Yesus, tetapi praktek yang dilakukan itu praktek yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, sampai di sana saya mengajak saudara kami Kristen untuk mari coba kita sharingkan ini. Kok bisa ada Al-Quran mengurai dan ketepatan apa yang terjadi di Kristen itu tepat, benar sekali. Nah, gimana saudara menyikapi itu? Silakan. Terima kasih Bang Juma ya. Yang saya mau sikapin itu,
Bang Juma sebagai apologetnya dari Islam itu harusnya lebih baik lagi mengedukasikan agama Islam itu biar orang-orang Islam itu yakin terhadap agamanya. Dan yang abang pelajari sedikit banyak tentang Kristen itu, abang edukasikan juga dengan baik biar Kristen itu juga kalau memang real itu tidak meyakini itu, gitu ya kan. Seperti Buya Sarip, dia mengedukasikan Islam itu dengan baik. Nah, saya pengen seperti itu. Jadi edukasikan dengan baik, jangan Bang Juma banyak lelucon tak ketawa gitu kan. Jadi orang Islam itu pun yakin enak mendengar apologetnya Bang Juma gitu. Jadi kalau seperti yang abang ceritakan itu kan semua retorika, ya kan, retorika. Jadi nggak ada suatu masalah di situ. Saya yakin semua baik-baik saja, nggak perlu ada bagaimana, tapi edukasikanlah Islam itu dengan baik, biar Islam itu yakin. Edukasikan juga Kristen itu dengan baik, biar Kristen itu tidak meyakini agamanya kalau memang itu benar semua padanya, gitu Bang ya. Oke. Jadi sebenarnya gini Bang, kalau di Islam itu para penggiat dakwah itu sudah banyak. Salah satu ruang yang kosong adalah ajakan kepada orang-orang di luar Islam untuk belajar Islam itu dengan baik. Kebetulan saja saya ditunjuk untuk mengisi ruang yang kosong ini. Berarti sayalah yang diutus oleh teman-teman kita Islam untuk berhadapan langsung dengan teman-teman kami Kristen, di mana Kristen itu memiliki misi amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Kan begitu Bang. Itu Matius 28 nomor 19 dan juga Markus 16 dan seterusnya. Artinya bahwa Kristen pasang badan untuk diuji kelayakannya sebagai sebuah konsep kehidupan beragama untuk dianut oleh semua orang seluruh bangsa. Nah, tetapi kenyataannya Kristen tidak bisa memberikan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang berpikir. Seperti ketika kami masuk Kristen, di situ ada ancaman neraka. Yesus mengusir kami. Begitu kami masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus, ternyata banyak Kristus palsu. Untuk membedakan Kristus asli dan palsu, kami bingung. Tidak ada dari Kristen yang bisa membuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Kemudian, ketika kami menjadi Kristen, ternyata kami menjadi pengikut Farisi yang diancam Yesus sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu kami masuk Kristen, ternyata yang kami terima adalah salib, hadiah dari iblis, kemenangan iblis terhadap Yesus. Begitu kami masuk Kristen, ternyata kami nggak bisa lagi bertemu dengan keluarga kami nanti di surga. Begitu kami lagi di surga, bukan kami lagi, tetapi makhluk yang lain, bukan manusia lagi, tapi makhluk roh. Maka tidak ada ruang yang disiapkan oleh orang Kristen mengajak kami masuk Kristen, tapi tidak ada yang mampu menjawab bagaimana kami menelaah kekristenan itu secara kritis. Sedangkan agama itu akal. Yesus mengatakan itu Pak, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika kami harus bertuhan kepada Yesus, kami harus kritisi dengan akal. Nah, sampailah kepada poin. Ternyata Yesus berpesan kepada sahabatnya, muridnya, kalangan Yahudi, agar waspada kepada iblis yang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Begitu kami diajak untuk menjadi murid Kristus, pasti kami akan bertanya, Kristus yang mana nih yang mengajarkan ibadah minggu? Kristus yang mana nih yang mengajarkan menyembah dirinya? Kristus yang mana nih yang mengajarkan makan babi, makan semua binatang, ternak? Sedangkan yang kami baca ternyata Yesus tidak mengajarkan itu. Maka terjadilah pendiskusian, terjadilah dialog, baik yang lemah lembut maupun yang keras di antara Islam dan Kristen. Di antaranya saya ada di situ. Saya hadir sebagai salah satu pematerinya, Bang. Begitu keadaannya. Silakan.
Jadi semuanya itu Bang Juma yang abang pelajarin dan sedikit yang saya ketahui, terlebih-lebih saya Kristen Protestan, ya kan. Kalau Bang Juma rasakan seperti abang bilang tadi tidak ada ruang, itu abang yang tahu karena abang membaca itu gitu kan. Saya mungkin kurang memahami itu. Tapi kalau abang bilang ruang buat kita umat Kristen yang ada di Indonesia ini aja, coba abang kaji. Kami nggak ada ruang, ya kan? Kami nggak ada ruang. Kita bangun rumah ibadah ditolak, di cancel, bahkan ditumbangin itu bangunan, ya kan? Dan kami Kristen tuh nggak pernah mengganggu umat Islam tuh nggak pernah. Jadi makanya saya bilang itu Bang Juma, edukasikanlah agama Islam itu dengan berapologet yang baik, yang benar. Edukasikan Kristen itu memang bila agama Kristen itu tidak benar, tidak baik, edukasikan dengan baik. Mudah-mudahan Kristen itu ada yang pindah agama ke Islam. Gitu kan. Jadi Bang Juma itu baik sebenarnya, cuma cara penyampaiannya kadang-kadang dalam berapologetnya ekstrim kali. Jadi kita banyak Kristen yang nonton di bawah itu mengerti gitu kan, tapi tidak mentiping yang kotor-kotor pun saya rasa nggak mau mereka gitu Bang. Jadi buat Bang Juma ya semua itu aja saya bilang. Bang Juma sehat-sehat, baik-baik, Kasih Bang. berapologet dengan baik, edukasikan dengan baik, gitu ya kan. Jadi apa yang Bang Juma udah ceritakan tadi, terima kasih, saya mengetahuinya. Semoga Bang Juma di kegiatannya ini selalu lancar terus Bang Juma ya. Saya Makasih, izin Bang. send Bang Juma ya. Makasih Bang, makasih. Thank you. Sehat selalu Bang. Ya, jadi teman-teman sekalian, saudara kita itu salah tangkap atau memang sengaja untuk tidak sampai kepada poin yang saya uraikan. Padahal udah begitu jelas dan dengan bahasa sederhana gitu kan ya. Nah, jadi gini, ketika mereka mengajak kita untuk menjadi pengikut Kristus dengan berbagai pola, dengan berbagai cara, intimidasi dan seterusnya. Bola liar itu seakan-akan selalu dilemparkan ke kita. Kayak tadi, kita melarang mereka bikin gereja, kita menghalangi mereka ibadah dan seterusnya. Itu adalah sesuatu isu yang luar biasa. Itu sesuatu isu luar biasa yang mereka sendiri tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkannya ketika kita selidiki sampai kepada akar permasalahan. Kan gitu. Nah, sedangkan yang saya maksud di sini adalah pola amanat agung itu tadi, menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut Kristus. Nah, ketika kita ingin menjadi pengikut Kristus, mereka tidak menyediakan ruang. Yang dia pikir abang tadi, ruang itu ruangan gedung. Bukan. Yang dimaksud di sana adalah ruang intelektual. Bagaimana logis tidak logisnya kita menjadi Kristen. Itu yang dimaksud. Bagaimana kita bisa menyikapi menjadi Kristen dengan disiplin ilmu baku yang bisa dijadikan pertanggungjawaban, jangan kepada orang, jangan kepada Tuhan dulu, kepada kita sebagai insan manusia, sebagai manusia yang harus dimanusiakan. Bagaimana selayaknya manusia bertuhan? Apakah layak manusia yang begini mulia, yang begitu ganteng menuhankan kemudian makhluk yang digantung dengan jalan kutuk? Itu loh yang perlu dipersiapkan oleh saudara kita Kristen. Sebagaimana kami umat Islam ketika kami mensyahadatkan saudara kami Kristen, mereka udah disbekal dia, memanusiakan dia, menciptakan rasa kepercayaan diri kepada dirinya sebagai utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, hamba Tuhan yang bertanggung jawab terhadap logika sehatnya dirinya dan juga kepada Tuhannya. Itu Islam. Jadi bukan hanya sekedar mu'alaf, ada ruang, ada tempat di mana mereka bisa mengasah akalnya, yang menumbuh kembangkan pemahaman akal dan wahyu sehingga mengantarkan
manusia mualaf ini menjadi insan kamil. Gitu, saudaraku. Jadi bukan ruang-ruangan, bukan. Kita nggak berbicara ruangan. Begitu, saudara. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Non-muslim kecuali ada kepentingan. Silakan Mbak Ewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah Bang Juma, tengah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok begini? Ya Allah. Tadi Sabar. itu yang tadi itu cewek yang naik tadi barusan turun sendiri. Kenapa ya? Kok jadi begini? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Bang Juma. Ini kamera Waalaikumsalam. mau kameranya keluarin kok gambarnya begini? Kenapa? Iya. Izin sebentar Bang Juma. Maaf. Biar kameranya Siap. keluar. Maaf ganggu ya saudaraku semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hai Mbak Ewi, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Maaf ganggu semuanya sahabatku. Bang Juma. Ya Mbak Ewi. Break iklan sebentar iklan. Iya. Seat saya untuk umroh bareng sama Bang Juma masih ada 10 seat lagi. Ayo para penggemar Bang Juma ikut umroh bareng sama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027 ya. Ayo daftar, teman-teman sekalian, silakan. Yang mau umroh bareng silakan. Daftar kita sama-sama. Bareng sama Bang Juma, saya minta waktu sedikit aja. Ya, kalau yang mau turun hempas aja, nggak usah dilihat, skip aja. Saya di sini mau dapat izin dari Bang Juma untuk mempromosikan umroh bareng bersama Bang Juma di tanggal 5 Januari 2027 seharga 37.500.000 untuk bintang 5. Semoga semuanya saudaraku bisa bareng umroh sama Bang Juma ya Bang Juma. Amin, insyaallah. Sekali lagi terima kasih, iklan sebentar, sehat selalu, panjang umur, semoga keberkahan, rezeki semuanya ada kepada sahabat Bang Juma dan Bang Juma selalu diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Makasih Ewi. Bang Juma. Sama-sama. Masya Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, ajakan beliau itu sangat mulia ya. Jadi siapa yang ingin umroh bareng sama Bang Zuma silakan nanti di Januari. Tapi boleh daftar dari sekarang di bio Mbak Ewi yang barusan. Bisa menghubungi Dinda Kores, Bang Handi, Kian Santang, dan yang lainnya di API. Kita bareng angkatnya. Selamat. Kasih. Imut, kenapa jadi imut gini? Aduh. Kenapa jadi ular? Ah, gitu aja nya. Ah, ini kan lebih ganteng aslinya gitu. Bang, mohon maaf ini Bang. Aku mau tanya serius Bang. Katolik atau Protestan? Islam Bang, tapi mohon satu pertanyaan aja Bang. Ini temanku ini Bang, dia kan Islam. Bukan aku lo ya. Bukan aku, serius. Maaf dek. DM aja, DM. Kita akan jawab nanti. Silakan DM. Sekarang kelasnya untuk penyembah bintang timur. Halo, selamat siang. Yo, selamat siang. Iya. Wah. Tambah kurus aja orang ini ya. Makan apa? Belut listrik. Wah.
Bagus juga namanya. Dr. Jeki. Dokter dari ini ya, Harvard. Dari Harvard tuh bang. Oh gitu, kapan wisudanya? Besok? Allahu Akbar. Gimana kira-kira bisa mengimbangi materi saya nggak ini? Kalau tidak saya ikut narasinya aja. Kalau Al-Quran, kita lanjutin aja lah itu bang. ya Al-Quran mengatakan bahwa di luar Allah yang disembah oleh orang-orang kafir itu iblis. Ini Al-Quran yang menarasikan begitu. Dan saya melihat di Bible, ternyata yang kalian sembah ini memang bintang timur, Bang. Sedangkan bintang timur di dalam kitabnya Yahudi itu iblis. Berarti benarlah Al-Quran. Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah itu tidak lain adalah inasan, orang mati. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah adalah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Nah ternyata kitabnya Yahudi, bintang timur itu iblis. Dan Yesus mengatakan waspada kepada iblis yang datang memakai namaku. Ada yang memakai nama Yesus bintang timur di Wahyu 22 nomor 16. Itu gimana itu? Kok Al-Quran saya kok benar kali? Wahyu berapa tuh bang? 22:16. Oke, boleh kita lanjutkan. Ya, silakan ditanggapi. Kita ngambil dari An-Nisa dulu ya, surat An-Nisa ya. Jadi An-Nisa ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 1:17 bunyinya adalah mereka tidak menyembah selain Dia kecuali berhala dan mereka juga tidak menyembah kecuali setan yang durhaka. Jadi perspektifnya Allah Subhanahu wa taala ini bahwasan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan mereka itu mereka tidak menyembah kepada Allah, tetapi menurut Allah orang-orang ini nyembah kepada setan. Ini perspektifnya Allah. Nah kalau saya mengatakan boleh saja setiap agama itu Tuhannya itu mempunyai klaim bahwasan agama yang lain atau orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang tertulis dalam kitabnya tersebut itu adalah penyembah-penyembah berhala. Itu boleh saya katakan. Di dalam Alkitab juga demikian. Dia itu menyinggung bahwasan jangan engkau menyembah kepada berhala-berhala dan jangan engkau menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Jadi ini adalah klaim dua kitab, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Nah, versi dua kitab ini mengklaim bahwasan jangan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang benar hanya ada di dalam kitab tersebut. Nah, ini yang dikonfirmasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam An-Nisa 17 ya, 1:17. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang bintang timur. Oke. Bintang timur ini kan salah terjemahan. Jadi terjemahan di barat itu mereka mempunyai perspektif yang berbeda. Terjemahan di Indonesia itu mempunyai perspektif yang berbeda. Lalu kita kembali kepada original teksnya itu di dalam bahasa Ibrani itu juga mempunyai perspektif yang berbeda. Tapi kalau saya melihat dari original teks di dalam Ibraninya itu menyinggung tentang iblis yang akan dicampakkan ke bumi. Ini kita buka ya. Kita buka di dalam kita buka di dalam Yesaya ya. Yesaya 14 ayat 12. Nah, perspektif perjanjian lama yang berbunyi original teks yaitu kalimatnya adalah Hillel. Nah, Hillel ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu mereka menerjemahkan itu adalah Lucifer. Tapi kalau dimasuk di dalam terjemahan kitab Indonesia itu LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan adalah bintang timur. Nah, ada ayat yang ada di dalam perjanjian baru itu mencatat Yesus itu disebut sebagai bintang timur. Nah, contoh begini, di hari kelahiran Yesus itu ada orang Majus, mereka melihat ada bintang dari timur. Nah, perspektif bintang dari timur pada zaman tersebut bukan berarti mereka meyakini ada setan yang jatuh dari langit, bukan.
tetapi perspektif bintang timur pada masa itu bahwasan akan ada lahir seorang penguasa yang baru. Ini perspektif bintang timur di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu ketika orang Majus 3 orang datang untuk menemui Yesus ketika dia dilahirkan. Nah, ini perspektif bintang timur yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, demikian juga saya akan mengkorelasikan dengan di dalam Wahyu tadi, bahwasan perspektif di dalam Wahyu itu bukan berarti Yesus itu disematkan sebagai bintang timur ataupun Hillel, ataupun diterjemahkan sebagai Lucifer, tetapi bintang timur yang ada di dalam Wahyu itu terkorelasi dengan di dalam kitab Lukas. Bahwasan Yesus di situ bukan bintang timur, tetapi bintang timur yang dimaksud itu adalah akan datang ataupun lahir seorang penguasa yang baru. Nah, inilah versi bintang timur dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu yang bisa dijelaskan Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya kitab Yesaya ini itu berdiri sendiri tanpa ada kemudian pencocokan dengan kitab setelahnya. Tapi kitab Wahyu yang ditulis tidak menutup kemungkinan itu dituliskan, ya bisa jadi tidak ada dari pihak pemilik kitab Yesaya terlebih dahulu untuk mencocokkan data yang ada di kitab Wahyu ini. Seketika tertulis dengan sendirinya oleh penulisnya. Dan pengakuan Yesus di situ jelas, dia mengaku bintang timur. Enggak bisa tidak. Coba dicek bahasa Yunaninya, benar nggak tuh bintang timur yang diakui di situ? Artinya bahwa ketika ada Hillel, bahasa Ibrani bintang timur, dan itu diindikasikan sebagai Lucifer, Yesus mengiyakan memang akan ada datang penyesat memakai namanya. Nah, ketika dikatakan memakai namanya, ya jelas penyesat alias bintang timur alias iblis ini membawa nama Yesus dong. Sesuai dengan kata Yesus itu sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini diucapkan Yesus di tahun antara 30 sampai 33. Antara tahun 90 ke 110 muncul pengakuan makhluk mengaku Yesus Kristus dan bergelar bintang timur. Berarti tergenapi itu. Karena tidak mungkin Yesus mengatakan sesuatu yang tidak tergenapi. Karena Yesus itu adalah penyampai firman. Sebagai penyampai firman, maka sudah pasti Tuhan tidak mungkin berdusta. Maka mutlak harus ada yang menggenapi penyesat datang memakai nama Yesus. Betul, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Tergenapi itu. Kalau misalnya saudara saya, Dr. Jeki menolak hal tersebut, tapi yang kami lihat nih sebagai seorang muslim berdasarkan ayat tadi, yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis. Artinya Anda masuk dalam kandidat tersebut. Nah, kita lihat bagaimana Kristen dalam pola keagamaannya. Mereka menyembah 3 pribadi Tuhan, 3 pribadi sembahan. Itu sudah tidak benar. Mereka mengaku bahwa mereka pengikut daripada bangsa Israel, tapi mereka menghapus hukum Tuhan. Taurat tidak berlaku lagi. Artinya hanya iblis yang mampu menghapus firman Tuhan. Mereka memakai perjanjian lama kitabnya Yahudi, tapi mereka menghapus semua konsep yang ada di dalamnya, membuat konsep baru yang dihasilkan dari petikan seorang Paulus yang mengaku didatangi oleh Yesus. Padahal Yesus berpesan waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Kristen berkembang pesat dari kepercayaan hal yang justru dilarang Yesus untuk dipercaya. Orang Yahudi ketika bertemu Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus di gurun, di bilik. Orang Yahudi nggak percaya karena sudah mendapatkan nasihat dari Yesus. Tapi orang di luar Yahudi percaya kepada Paulus bahwa Paulus ini adalah utusan Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Maka orang-orang Barat percaya kepada pengajaran Paulus. Kenapa?
karena Yesus hanya berpesan kepada Yahudi. Yesus tidak berpesan kepada non-Yahudi supaya waspada kepada Kristus. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Bagaimana kemudian orang-orang di luar Yahudi justru percaya akan bangkitnya seorang Kristus dari kubur, sedangkan orang Yahudi sampai hari ini nggak percaya. Nah, sampai detik ini Al-Quran belum tergoyahkan ketika dikatakan bahwasanya yang mereka sembah, orang-orang kafir sembah adalah inazan, orang mati, iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk. Itu fakta real. Melihat dari sudut pandang penyembahan terhadap Tuhan yang diajarkan oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, dan juga yang diajarkan Musa, Harun, Daud, Salomo, dan Yesus, sama sekali tidak sama seperti sembahan saudara-saudara kami di gereja hari ini. Itu berbeda. Maka segala-galanya tergenapi. Itu real, itu fakta. Begitu saudaraku. Ini semakin gemuk ini abang ini, saudara saya ini karena melanggar hukum Taurat, makan segala-galanya. Gara-gara menghalalkan hukum Taurat ini. Ah, itulah maksudku. Oke Bang Juma, kita akan mengkaji selanjutnya ya. Jadi di sini Bang Juma mencoba mengkorelasikan antara di dalam perjanjian lama, yaitu Yesaya 14 ayat 12. Lalu Bang Juma mencoba mengkorelasikan di dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 13. Nah, saya sudah mengatakan tadi kepada Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu, di dalam kitab Yesaya itu, di situ konteks ayat itu berbicara tentang kejatuhan daripada iblis. Nah, kejatuhan daripada iblis itu adalah, kalau saya menceritakan mungkin dari awal mungkin agak panjang ya, mungkin kita akan singkatkan saja. Yesaya menceritakan bahwasan iblis itu jatuh dari atas dicampakkan oleh Tuhan ke bumi. Di dalam perjanjian baru itu perspektifnya sudah berbeda, tidak sama. Perspektif bintang timur yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah kedatangan ataupun lahirnya seorang penguasa baru di dunia. Makanya orang-orang Majusi itu, saya harus ulangi lagi penjelasan supaya Bang Juma paham ya. Makanya orang Majusi itu pada saat Yesus lahir itu mereka melihat ada bintang timur. Nah, dari situlah mereka meyakini bahwasan ketika ada bintang muncul dari timur, maka mereka meyakini ada seorang penguasa yang baru yang telah datang. Nah, ini perspektifnya berbeda ya, ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tuduhan-tuduhan Bang Juma, bahwasan orang Kristen itu menyembah, itu tidak sama dengan seperti yang diperintahkan oleh para nabi yang terdahulu. Nah, orang Kristen itu melencengkan seluruh ajaran para nabi dengan menyembah Tuhan yang berbunyi Tritunggal. Nah, ini boleh kita akan jelaskan secara detail kepada Bang Juma, supaya netizen juga paham apa yang kita jelaskan di sini ya. Nah, memang di dalam original teks perjanjian lama maupun perjanjian baru itu secara letterlek itu tidak ada tertulis bahwasan Yesus berpesan kepada murid-muridnya bahwasan sembahlah kepada Tuhan yaitu Tritunggal. Tetapi Yesus itu memberikan gambaran kepada murid-muridnya di dalam Matius 8 ayat 19-20 bahwasan beritakanlah Injil, pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, gambaran inilah, makanya dengan gambaran seperti inilah yang membuat bapak-bapak gereja itu mereka mencoba menafsirkan kira-kira apa yang disampaikan oleh Yesus ini, tujuannya apa, sehingga dia berpesan bahwasan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ternyata dalam kajian mereka di tahun 325 itu, Putra itu ternyata sematan kepada firman-Nya Tuhan. Bapa ini adalah sematnya kepada Sang Pencipta, Roh Kudus ini ternyata disematkan kepada hakikatnya Tuhan. Maka secara tafsiran mereka, bahwasan Tuhan itu adalah esa, hakikatnya adalah roh, tetapi memiliki sifat yang namanya firman. Dan firman ini melekat di dalam roh Tuhan tersebut. Nah, makanya ini disebut sebagai Tritunggal, bukan berarti kami menyembah tiga Tuhan, tetapi kami menyembah Tuhan yang satu, tetapi memiliki sifat-sifat seperti firman-Nya. Nah, ini yang saya jelaskan kepada Bang Juma ya. Nah, Bang Juma juga mencoba menafsirkan di sini bahwasan Wahyu 22, yaitu Yesus itu datang kepada Rasul Yohanes. Dia mengaku kepada Rasul Yohanes bahwasan dia adalah bintang timur. Maka Bang Juma mengatakan bahwasan di dalam Wahyu 22 ini bukanlah Yesus yang sebenarnya yang ada di dalam 4 Injil kanonik, tetapi di sini adalah Lucifer ataupun iblis.
yang datang ke dunia untuk menyesatkan orang-orang. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa Wahyu 22 itu tidak berbicara tentang iblis, tetapi di situ berbicara tentang seorang penguasa yang akan datang baru. Itu yang bisa jelaskan Bang Juma. Iya. Jadi bantahan yang saudara sampaikan ini itu tidak bisa menyelamatkan untuk menghindarkan bahwa saudara kami Kristen ini adalah lolos dari apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 24 4 5 23 24 25 26 dan juga yang Al-Quran uraikan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, Al-Arab 27 dan ayat 30. Bahwa sebenarnya saudara kami Kristen itu tidak lagi menyembah pencipta langit dan bumi. Karena saudara kami Kristen menyembah yang bernama Kristus tadi. Melibatkan Kristus di dalam hakikat penyembahan itu sudah merupakan pekerjaan dari iblis. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena Yesus menekankan dengan sangat akurat di dalam Yohanes 17:3. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Jadi pemurnian ajaran Yesus terhadap Tuhan, Yesus uraikan di situ. Satu-satunya. Tidak boleh ada dengan alasan apapun nebeng menjadi Tuhan. Dengan alasan dia membangkitkan orang mati, membangkitkan dirinya dalam kubur, enggak ada itu. Kata Yesus, hidup kekal mengenal satu-satunya Tuhan. Yaitu dia yang telah mengutus Yesus. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Itulah semurni-murninya akidah yang diajarkan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Akan tetapi Bung, sang bintang timur yang datang kemudian kepada Paulus, itu mengajarkan konsep yang berbeda. Dia mengajarkan Yesus ini adalah Tuhan yang satu-satunya yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib untuk nebus dosa manusia. Ini sudah menyalahi konsep akidah yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia. Nah, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga Yesaya 43 nomor 10, nomor 11, di situ diterangkan bahwa saksi-saksiku sebelum aku dan tidak ada lagi yang dibentuk setelahku. Sementara Yesus ini Tuhan yang dibentuk dalam rupa daging. Tuh, artinya bahwa penyesatan yang dilakukan oleh sang bintang timur ini itu nyata. Kenapa nyata? Karena menyalahi dalil, menyalahi konsep, merusak kaidah yang ditanamkan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Hidup kekal murni mengenal Yesus hanya utusan Tuhan, titik. Dan hidup kekal murni mengenal yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, titik. Tidak ada pencampur bauran antara Tuhan yang satu-satunya dengan Yesus yang adalah utusan. Siapa yang menerima Yesus, menerima Tuhan yang satu-satunya tadi. Siapa yang menolak Yesus, menolak Tuhan yang satu-satunya tadi. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus adalah harus dikenal sebagai utusan, duta, wakil, juru bicaranya Tuhan. Juru bicara nggak boleh dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Nggak boleh. Karena kapan dianggap Tuhan itu sendiri, maka dia sudah menyalahi konsep akidah yang ditanamkan Yesus satu-satunya. Yang disebut satu-satunya, tidak boleh ada yang nebeng. Aku nebeng dong, aku kan bisa bermujizat, bisa membangkitkan orang, bisa jalan di atas air, nebeng, aku juga Tuhan. Tidak boleh. Apa yang kamu lakukan hanya kekuatan yang aku berikan. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau aku tidak memberikan kekuatan. Bahkan bicara pun kau tak bisa kalau aku tidak memberikan firman kepadamu. Jadi lu tidak bisa nebeng menjadi sehakikat dengan aku. You hanya manusia yang kuberi kadar mukjizat yang bisa bekerja sesuai dengan apa yang aku perintahkan.
Lu nggak boleh nebeng. Nah, itulah yang diajarkan oleh Yesus agar waspada kepada Halal bin Zakar, Lucifer, iblis penyesat, planos yang datang mengatasnamakan dirinya, padahal itu bukan dirinya. Apa penyesatannya? Dia akan merubah konsep akidah yang Yesus tanamkan. Nah, inilah yang terjadi. Saudara kami Kristen, Trinitas, Tritunggal, Yesus only, dan seterusnya. Menganggap bahwa Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Padahal Yesus hanyalah Rasul utusan Tuhan yang telah memurnikan akidah kepada Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Oke, saya akan jelaskan secara detail agak pelan ya. Jadi teman-teman di bawah, bahwasan tuduhan Bang Juma ini setelah Yesus terangkat ke surga, lalu para rasul itu kan diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Lalu ada sebuah peristiwa, yaitu Rasul Yohanes, itu dia bertemu dengan Yesus, itu Yesus datang dalam berupa cahaya ya, tetapi Yesus itu tidak datang dalam berupa bentuk daging ataupun berupa manusia. Nah, di dalam Wahyu 22 seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, Yesus berbicara kepada Yohanes, bunyinya seperti ini perkataan Yesus, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang." Jadi di sini Bang Juma menuduh bahwasan yang berbicara dengan Rasul Yohanes ini bukanlah Yesus yang ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu 4 Injil kanonik, tetapi di sini dianggap sebagai Lucifer yang menyamar menjadi Yesus, yaitu berbicara kepada Yohanes dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini tuduhan Bang Juma bahwasan Lucifer yang datang kepada Rasul Yohanes di sini mengaku kepada Yohanes bahwasan dia adalah Tuhan, tetapi di sini bukanlah Yesus yang sebenarnya, tetapi Lucifer yang menyamar sebagai Yesus dan mengaku Tuhan. Nah, Bang Juma harus tahu, ketika Bang Juma mengatakan Lucifer yang datang di sini mengaku Tuhan, ternyata di dalam kitab ini bunyinya adalah Yesus yang datang, bukan Lucifer. Dan Yesus di sini memang benar, dia memang mengaku Tuhan, tetapi secara tidak langsung. Nah, bagaimana cara mengkajinya bahwasan di sini dia mengaku sebagai Tuhan tetapi secara tidak langsung? Kita akan korelasikan di Wahyu 22 dengan Matius 13:41 ya. Kita akan kaji ya supaya teman-teman tahu. Di sini saya mau mengatakan kepada Bang Juma bahwasan saya dukung bahwasan di sini di Wahyu 22 ini Yesus mengaku sebagai Tuhan tetapi secara tidak langsung, tetapi dalam penafsiran manusia dan logikanya manusia berpikir bahwasan Yesus benar-benar Tuhan di sini. Apa buktinya? Kita akan buktikan bahwa dia adalah Tuhan. Maka orang Kristen itu tidak pernah salah menyembah kepada iblis ataupun setan, tetapi kami menyembah kepada Tuhan satu-satunya, yaitu Bapa, hakikatnya adalah Roh yang memiliki firman yang disebut dengan Yesus. Di Wahyu 22 ini, Yesus ketika datang menemui Yohanes, dia mengatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku." Nah, kalau kita menggunakan letterleknya ini kan Yesus mengatakan, "Aku Yesus ini telah mengutus malaikat-malaikatku." Saudara-saudara harus tahu bahwasan di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru maupun di dalam kitabnya Bang Juma itu sendiri, yang berhak untuk mengutus malaikat-malaikat untuk menyampaikan kepada nabi-nabinya hanyalah Tuhan itu sendiri. Di sini Yesus bisa mengutus malaikat-malaikat, maka logika berpikir Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin dia adalah nabi. Maka orang Kristen tidak pernah salah menyembah kepada Yesus karena dia adalah Tuhan. Alasannya karena dia bisa mengutus malaikat, maka dia adalah Tuhan. Nah, ayat ini terkorelasi ketika Yesus masih berada di bumi dalam pengajarannya. Dia juga berkata kepada muridnya di dalam Matius. Di sini dia bernubuat kepada murid-muridnya tentang hari penghakimannya. Bahwasan akan ada hari penghakiman, dan ketika hari penghakiman itu dia akan turun ke bumi. Nah, ini bunyi ayatnya, kita akan lihat. Maka ayat ini kita akan korelasikan dengan dalam Wahyu 22 tadi ya. Matius 13:41 bunyinya begini. Ketika dalam pengajaran Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasan Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang melakukan kejahatan dari zaman kerajaannya semua akan dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, di sini Yesus mengklaim bahwasan dia di hari penghakiman nanti dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili orang yang berbuat jahat ataupun tidak jahat. Maka di sini saya memastikan ketika Yesus bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili manusia, yang bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia hanyalah Tuhan. Maka di sini Bang Juma sudah membantu saya untuk bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia bisa mengutus malaikat. Nah, Bang Juma coba jelaskan kepada saya
Nabi mana yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru maupun di dalam Al-Quran bisa mengutus malaikat untuk mengadili manusia mereka berbuat dosa ataupun tidak? Silakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai perspektif secara menyeluruh terkait Yesus, Yesus itu lebih awal harus dipercayai dulu bahwa dia adalah duta Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi polanya. Nah, hal ini kita nggak bisa membiaskan pola yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel tentang dirinya. Satu di antara beberapa kaitan adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Jadi kalau hanya sebatas perkataan utusan, Nabi Muhammad jauh lebih hebat. Karena dari lisan Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwasanya akulah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakan dan seterusnya yang akan memasukkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Dan seperti Nabi Muhammad itu Tuhan yang lebih hebat daripada Yesus. Tapi bukan itu polanya. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud, Yesus, duta-duta Tuhan yang berbicara tentang Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, Yohanes 14:24, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12, 48, 49, 50, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan perkataan itu adalah hidup yang kekal. Jadi kita nggak bisa berbangga diri dan memperbodoh diri kemudian dengan ucapan-ucapan Yesus seperti itu, karena dia adalah wakil Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, sekalipun dia naik ke langit lalu berkata di tengah-tengah langit kepada seluruh makhluk, wahai seluruh manusia, aku ini adalah Tuhan, sembahlah aku, akulah pencipta langit dan bumi. Orang yang memahami konsep kerangka pengajaran Yesus kepada kaumnya tidak akan mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya. Satu hal pelajaran bagi saudara saya, Dr. Jeki. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 12, nomor 7 khususnya. Apa yang terjadi di sana? Maka terjadilah perang di dalam surga. Mikael melawan naga besar yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan bintang timur memerintahkan malaikat, benar sekali, naga besar alias iblis di dalam kitab Wahyu 12 nomor 7 juga memiliki malaikat-malaikat. Ini satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa iblis pun memiliki malaikat-malaikat berdasarkan Wahyu 12. Nah, sedangkan kalau Anda mengatasnamakan Yesus, lalu kemudian dia adalah Tuhan karena menyuruh malaikat, satu hal sekali lagi saya kembalikan kepada saudara, bahwasanya jangankan memerintahkan malaikat, Yesus itu ada sampai pada level sebagai hakim. Kalau kita telah lebih dalam lagi apa yang diuraikan oleh Yesus dalam Yohanes 12, dia sebagai hakim, dan penetapan dia sebagai hakim itulah menentukan hidup kekal seseorang. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sebagai saksi. Makanya dia datang untuk yang kedua kalinya, untuk menghakimi, untuk menetapkan bahwa seluruh uraian daripada konsep akidah yang ditanamkan kepada Bani Israel, itu Yesus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Aku tidak pernah mengajarkan diriku adalah bintang timur. Aku tidak pernah mengajarkan membatalkan Torah. Aku tidak pernah mengajarkan menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Aku tidak pernah mengajarkan makan babi tidak bersunat. Inilah yang akan menjadi penghakiman titik sentral selamat tidaknya orang-orang yang menuhankan Yesus. Makanya nanti dikatakan di dalam Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Pada saat itu, meskipun dia mengatakan kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan, fatal akibatnya. Kenapa? Matius 13:50, orang yang melakukan kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
Jadi Yesus turun menjadi hakim. Manusia tidak dibiarkan menjadi yatim. Turun dia menjadi hakim untuk yang kedua kalinya, akan menagih dan menakar kemampuan orang Kristen untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Yesus. Ketika Yesus menjadi hakim, adakah aku mengajarkan kalian menuhankan aku? Menggantikan kemuliaan Sang Bapa yang telah mengutusku dengan aku menjadi Tuhan sehakikat dengannya? Adakah aku mengajarkan orang-orang masuk ke gereja? Adakah aku mengajarkan orang-orang ibadah minggu? Ada. Tidak ada, maka Anda pantas untuk masuk ke dalam neraka. Farikan hadawa farikan hakka alaihimud dalala. Pantas masuk neraka. Pantas, sudah pantas. Karena kalian sadar, kalian membaca Bible, perjanjian lama kau tambah lagi baca ilmunya, ditambah lagi perjanjian baru, digenapi lagi dengan Al-Quran, dan kamu tidak pernah menemukan adanya perintah dari saya untuk menuhankan saya, menjadikan kalian orang di luar Yahudi sebagai pengikut saya, tetapi kalian melakukan dengan semena-mena tanpa ada data dan dalil dari saya sendiri. Apa akibatnya? Fatal. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi bukan hal muluk-muluk, bukan hanya sekedar tulisan goresan-goresan tinta yang ada di Bible itu. Yang ada di Bible itu dijawab oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang membuat orang-orang menggiring tangan mereka menulis Bible, saya katakan sekali lagi, itu akibat dari makar yang mereka buat. Sehingga saya berani mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyesatkan? Ya. Mungkin di antara manusia yang berani mengatakan, ya, saya. Apakah Allah yang menyesatkan? Yes. Tetapi yang disesatkan oleh Allah adalah mereka yang memang sudah memilih jalan yang sesat. Sebelum Allah menyesatkan orang-orang itu sendiri, datang kepadanya mereka cahaya, datang kepada mereka petunjuk, tapi mereka menolak itu, maka Allah sesatkan mereka dengan sesat-sesatnya, karena itu menjadi pilihannya. Itu jelas itu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, Tuhan yang menciptakan penyesatan, Tuhan yang menciptakan kesesatan. Di dalam Kejadian 3:15, Tuhan yang melakukan permusuhan, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan permusuhan antara kebaikan dan keburukan, antara kesesatan dan petunjuk, antara hak dan batil. Tuhan yang menggariskan itu, bukan setan. Setan tak ada daya. Setan hanya minta izin untuk menyesatkan, dan Allah mengizinkan mereka untuk menyesatkan orang-orang yang memang sudah pantas untuk sesat. Coba Anda baca, dalami lagi. Matius 27 nomor 62 sampai nomor 66. Apa yang dikatakan ahli Taurat di sana? Dia melapor kepada Pilatus. Pilatus, gubernur, laporan bosku. Ini si penyesat pernah berkata sebelum dia mati, sejak ia hidup, dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Mohon kiranya perintahkan kepada tentara-tentaramu, prajurit-prajuritmu untuk menjaga kuburannya. Sebab jangan sampai muridnya datang mengambil mayatnya pada hari ketiga, lalu memberitakan kepada rakyat bahwa gurunya bangkit. Maka itu akan menjadi penyesatan yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Jadi menurut ahli Taurat dan orang Farisi, kebangkitan hari ketiga itu adalah penyesatan yang sangat buruk akibatnya, lebih buruk daripada penyesatan setan pertama kali di Ganbi Eden pada Adam. Inilah akibatnya. Sesat-sesatnya Adam di Ganbi Eden, Adam tidak menyembah makhluk menggantikan kemuliaan Bapa. Tetapi gara-gara bangkit dari kubur, isunya mengakibatkan separuh dari penduduk bumi menyembah selain daripada Bapa. Berarti penyesatan lebih jahat daripada yang ada di Eden adalah ketika ada isu bangkit untuk menjadi Tuhan. Maka manusia separuh menuhankan manusia. Itulah yang disebut Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus cuci tangan daripada itu. Coba kita lihat. Ada nabi palsu yang menyamar dari buahnya. Apa buahnya? Memakai namaku, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, tetapi tidak melakukan hukum Taurat, kehendak Bapa. Siapa golongan ini? Kristen, Katolik, Protestan, tak ada yang lain. Maka kembali kepada Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidak lain yang mereka sembah selain Allah itu adalah iblis yang durhaka. Saya ingin bertanya 10 detik, 5 detik sama saudara.
Boleh? Pekerjaan iblis itu apakah benar? Selalu menghapus perintah-perintah Tuhan. Ini mau tiktokan? Iya. Enggak, singkat aja. Habis itu saudara saya silakan berkhotbah 1 jam. Saya hanya ingin tahu apakah karakter iblis itu adalah senantiasa menghapus perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi aturan-aturan Tuhan, tetapi dia itu sifatnya untuk menyesatkan manusia, supaya manusia tersebut itu tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi tugas iblis sama aja. Oke, silakan. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Juma. Boleh saya lanjutkan Bang Juma ya? Lanjut. Baik. Teman-teman, kalian dengar baik-baik ya. Saya sudah bertanya kepada Bang Juma, tunjukkan kepada saya bahwasan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ataupun Al-Quran yang diimani oleh Bang Juma, buktikan kepada saya bahwasan ada nabi yang diutus oleh Tuhan itu bisa menghakimi manusia dan dia bisa menjadi hakim yang adil. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan kepada saya ada nggak nabi-nabi di dalam Alkitab maupun Al-Quran yang bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengadili manusia. Yang menjadi hakim yang adil itu hanyalah Tuhan. Tidak mungkin manusia menjadi hakim yang adil, karena hakim yang adil satu-satunya adalah Tuhan. Nah, di sini saya akan membuktikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwasan Yesus adalah Tuhan yang benar. Kita melihat dari perbuatan-perbuatannya inilah, maka kita kaji, dia adalah Tuhan, bagi yang berotak waras. Jadi bagi orang yang punya akal dan logika, ketika mereka mengkaji Alkitab, mereka akan tahu Yesus itu siapa. Tetapi bagi orang yang menolak ketuhanan Yesus, maka mereka akan menafsirkan Yesus bukanlah Tuhan. Nah, di sini kan kita akan buktikan dulu ya. Di sini kita di sini kita akan mencoba mengkaji berkaitan tentang sifatnya Yesus dengan sifatnya Tuhan ya. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ya. Di dalam kitab Yesaya, saya berapa tadi, bentar. Aduh, lupa saya di dalam. Oh, di dalam Mazmur. Nah, di dalam Mazmur 7 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Daud, klaim Tuhan bahwasan Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, kita coba lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran juga demikian. Di dalam Atin ayat 8, bukankah Allah hakim yang paling adil? Tapi di dalam satu hadis itu mengatakan Isa itu adalah hakim yang adil. Tidak pernah saya menemukan di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab itu secara reterek menyatakan bahwa nabi-nabi itu adalah hakim yang adil. Itu tidak ada. Hakim yang adil itu hanyalah Tuhan itu sendiri, dan Allah memiliki sifat sebagai hakim yang adil, dan sama juga Tuhan yang ada di dalam Alkitab memiliki sifatnya yaitu menjadi hakim yang paling adil. Dan Yesus juga memiliki sifat yang demikian. Lalu yang berikutnya saya bisa membuktikan kepada teman-teman bahwasan Yesus bisa menjadi hakim. Contoh, ketika sebuah peristiwa di dalam Lukas 23:43 ketika Yesus disalibkan, ada orang yang di sebelah kanan dan ada orang yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri mengatakan kepada Yesus, jikalau memang engkau adalah anak Tuhan, maka selamatkanlah dirimu. Tapi ada orang yang di sebelah kanan mengatakan kepada Yesus, Guru, hari ini juga kemanapun engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau. Lalu apa kata Yesus kepada orang yang di sebelah kanannya, yang mengatakan bahwasan Guru, kemanapun hari ini engkau pergi, aku akan bersama-sama dengan engkau. Jawab Yesus kepada dia apa bunyinya? Yesus berkata kepada dia, hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku ke dalam taman paradiso. Paradiso itu di dalam original teks yang berbahasa Yunani adalah paradiso ya, bukan uranon, tapi paradiso. Nah, paradisonya adalah surga. Nah, kalau kita yang berakal, maka ayat ini kita akan mengkaji. Bagaimana cara mengkajinya? Kalau Yesus hanyalah sebagai seorang nabi yang murni, kenapa dia bisa memvonis orang yang di sebelah kanannya ini masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Apakah Musa bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Tidak mungkin. Apakah Muhammad bisa melakukan itu? Tidak mungkin.
Apakah Daud, Salomo, ataupun Abraham, ataupun nabi-nabi yang lain bisa melakukan itu? Tidak mungkin. Lalu siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa menggunakan hak prerogatif sebagai Tuhan di sini siapa? Di sini adalah Yesus satu-satunya yang dianggap oleh umat muslim mutlak sebagai seorang nabi, tetapi di sini dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat, maka saya memastikan dia adalah Tuhan. Alasannya apa? Dia bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat. Clear? Inilah secara akal berpikir sebagai orang yang waras untuk mengkaji Alkitab, untuk membuktikan dia adalah Tuhan. Dari sinilah kita kajinya. Dan terbukti, Bang Juma sudah membantu saya di dalam Wahyu 22 tadi, sudah membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dan juga saya mengkaji di dalam Lukas 23:43 bahwasan dia adalah Tuhan karena dia bisa memvonis orang masuk surga. Nah, Bang Juma coba buktikan kepada saya, nabi mana yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat dari Alkitab maupun Al-Quran. Silakan, dua kitab itu dibuktikan. Silakan. Baik. Yang pertama, saya ingin mengurai dari awal di dalam Yohanes 12. Kita lihat di sana Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ada dua pribadi di sana, satu yang tidak dipercaya, satu dipercaya. Bukan percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat dia yang telah mengutus aku. Lalu dikatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, bukan sebagai hakim, tetapi aku datang sebagai terang supaya orang yang percaya kepada aku tidak hidup di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, apa kata Yesus? Aku tidak menjadi hakimnya. Yohanes 12 nomor 44 sampai 40, saya teruskan dulu. Yesus mengatakan, dan jikalau seorang tidak mendengar perkataanku, jika seseorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi siapa yang menjadi hakim? Bapa Elohim. Saya teruskan dalilnya. Kenapa Bapa Elohim? Barang siapa yang menolak aku dan tidak mendengarkan firmanku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman yang telah aku katakan kepada mereka itulah yang akan menjadi hakim. Dan firman yang aku katakan kepada mereka bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Dialah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dialah, Bapalah, sang pemilik firman yang telah aku sampaikan. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kenapa aku terlibat? Karena aku yang menjadi saksi. Aku yang menjadi saksi. Aku yang mempersaksikan. Aku yang mempernyatakan firman Bapa itu kepada mereka. Maka aku yang harus menjadi filter. Mana yang aku katakan dan yang mereka lakukan, mana yang tidak aku katakan dan yang mereka lakukan. Kenapa kemudian Nabi Musa tidak menjadi hakim? Kenapa Nabi Abraham enggak? Kenapa Nabi Muhammad tidak? Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa harus Yesus? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang diselewengkan ajarannya oleh umatnya sendiri hanya Nabi Isa, hanya Yesus. Nabi Muhammad mau jadi hakim seperti apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad hanya mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Bahkan Tuhan mengatakan jaminannya. Melalui Nabi Muhammad orang bisa diselamatkan. Jadi Nabi Muhammad mengembalikan kepada Allah, bukan mengembalikan kepada dirinya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah menorehkan segala kebenaran.
Kalau kamu ingin selamat, lakukan A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kalau kau tidak ingin selamat, tinggalkan itu semua. Itu sudah ada dalilnya. Dan Al-Quran menemani kami sampai akhir zaman. Itulah hakimnya, Al-Quran. Siapa yang mau selamat, lakukan Al-Quran. Siapa yang tidak mau selamat, tinggalkan Al-Quran. Itu hakimnya. Hakim yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Sama seperti Yesus. Hakim yang dibawa oleh Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan. Maka Yesus mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, tetapi firman yang telah aku katakan, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Terkait dengan pernyataan saudara, tidak ada hakim. Anda baca Yohanes 5. Apa yang dikatakan Yesus di sana, itu akan kita paham sekali data 45-nya. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan menjadi hakimmu di hadapan Bapa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Bukan aku yang akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa di mana engkau menoreh pengharapan kepadanya. Itu Bung. Jadi Yesus hanya menghakimi berdasarkan firman. Musa yang di mana dia pengikutnya menaruh harapan kepadanya juga menjadi hakim menurut Yesus kepada kaumnya. Yohanes 5 nomor 45. Lalu terkait dengan Al-Quran ketika saudara membawa data. Jadi kita harus membedakan antara ahkamul hakimin dan juga hakim yang tidak sama dengan hakim yang paling adil. Ketika dikatakan ahkamul hakimin, itu berbeda dengan ucapan yang Anda bawa tadi, hakim yang adil. Hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu berbeda. Hakim yang adil itu adalah ketika dia datang sebagai hakim, dia mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan kamu menuhankan aku, tapi kamu menuhankan. Hidup kekal itu adalah mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti yang menjadi penetapan nanti adalah firman yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Makanya di Al-Quran Nabi Isa berkata, ditanya oleh Allah di hari penghakiman, Nabi Isa ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, berkatalah Allah kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49-50. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku. Itulah hakimmu, yaitu firman yang aku dengarkan dari Bapa. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah, muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jadi Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa yang ada di langit dan tidak menyembah kepada apa yang diajarkan oleh saudara-saudara kami Kristen hari ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi Al-Quran An-Nisa ayat 117. Mereka menyembah iblis, bintang timur, Helel bin Zakar. Jadi kata saudara kita tadi, Pak Dokter yang ganteng, bahwasanya iblis tidak menghapus firman Tuhan, tetapi iblis menyesatkan manusia agar meninggalkan firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Kodong, kasihannya kepada orang-orang Kristen yang meninggalkan hukum Tuhan Taurat menuju kepada hukum Helel bin Zakar yang diajarkan melalui nabinya, rasulnya Paulus in the gang. Itu yang terjadi. Oke Bang Juma, saya lanjutkan. Silakan. Aku pakai data semua ini Bang Juma. Bang Juma. Iya. Ini pakai data. Saya lanjutkan Bang Juma ya. Yo Ipuput.
Jadi Bang Juma mengatakan begini, kita pelan-pelan aja supaya netizen di bawah pahami, khususnya Kristen ya. Jadi Bang Juma mengatakan yang akan menghakimi manusia ketika di hari penghakiman itu bukanlah Bapa tetapi Yesus. Bukanlah Yesus tetapi Bapa itu sendiri. Nah baik, kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 22 ya. Tadi kan Bang Juma itu kan buka di dalam Yohanes 5 ayat 40 ke atas. Saya ngambil dua-duanya. Dua-tiganya jangan lupa dibaca. Dua-tiganya nanti baca juga ya. Iya, nanti akan baca. Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun. Ini dengar baik-baik ya. Jadi di hari penghakiman untuk mengadili orang masuk surga ataupun neraka itu, Bapa tidak menghakimi siapa-siapa. Lalu siapa yang akan menghakimi? Firman-Nya yang akan menghakimi. Siapa? Yesus. Yesus adalah firman Bapa itu. Jadi bukan Bapa yang menghakimi, dia sudah menyerahkan kepada firman-Nya, perkataannya diserahkan. Saya lanjutkan ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi ayat ini sangat dijelaskan bahwasan Bapa itu tidak akan menghakimi orang dan tidak akan memvonis orang masuk surga ataupun neraka, melainkan dia menyerahkan kepada firman-Nya, perkataannya. Siapa? Perkataan ataupun kalamnya itu adalah Yesus itu sendiri. Maka Yesus itu disebut sebagai anak karena dia adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Dan firman itu kekal bersama-sama dengan Bapa, maka dalam kajian itu firman adalah Tuhan itu sendiri. Ini jawaban saya. Tetapi menjadi persoalan di sini Bang Juma belum bisa menjawab berkaitan saya menanyakan nabi mana yang ada di dalam Al-Quran dan Alkitab yang bisa memvonis orang masuk surga tanpa melalui proses peradilan akhirat? Ini satu poin pertanyaan. Kalau memang Bang Juma tidak mau menjawab, boleh dilewatkan saja. Tapi kalau Bang Juma tidak bisa menjawabnya, maka di sini buktinya bahwasan Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi pertanyaan yang berikutnya berkaitan tentang kesamaan antara Yesus dan Allah, yang tidak ada kesamaan dengan nabi-nabi yang lain. Saya akan buktikan dari sudut pandang Al-Quran maupun Alkitab ya. Jadi di sini ada kesamaan antara Yesus dengan Allah, dan sifat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain selain Yesus dengan Allah. Saya lanjutkan lagi. Kita buka ya. Isin dulu sebelum ke situ. Boleh baca yang tadi Yohanes 5 27 dan 30-nya aja. Habis itu khotbah lagi. Yohanes 5 2 berapa? 27 dan 30. 28 gak usah? Nggak usah, 28-nya terlalu lama. Oke. Dan 27. ia telah memberi kuasanya kepadanya untuk hakimi karena kamu. Nomor 30. Oke. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Kita langsung ke 30-nya ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak itu. Oke. Dan aku tidak mana tadi ya? Sebab aku tidak kehendakku aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, udah selesai. Lanjut khotbahnya lagi. Ini berkaitan tentang kata utusan yang akan diberi wewenang untuk menghakimi manusia. Nanti saya akan jelaskan. Bagi Dr. Jeki itu Bang Juma tahu kan, seperti membalikkan telapak tangan tuh. Oke, saya lanjutkan lagi. Kan tinggal baca doang. Saya jelaskan paham dulu. Tidak paham netizen, penting baca. Yang penting baca lah pokoknya. Oke. Bang Juma, saya akan jelaskan dulu berkaitan tentang utusan ini, baru saya akan lanjut ke pertanyaan tentang Al-Quran dan Alkitab ya. Jadi di sini Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada utusannya. Siapa utusannya? Utusannya adalah firman-Nya, kalamnya. Kalamnya itu diutus ke bumi menjadi objek. Nah, ayat ini mana kira-kira? Ayat itu ada. Contoh begini, saya memberikan satu ayat ya. Di dalam konsep kekristenan itu, bahwasan Tuhan kami itu hakikatnya adalah roh. Di dalam roh tersebut memiliki kalam ataupun firman. Nah, perbedaan antara Islam dan Kristen itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengutus firman-Nya ke bumi untuk berkomunikasi dengan nabi-nabinya.
Tetapi Allah itu ketika melakukan karya keselamatan kepada manusia, dia hanya mengutus malaikatnya, lalu malaikatnya itu menyampaikan kepada nabi-nabinya. Tetapi berbeda dengan Alkitab, Alkitab itu Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya ke bumi. Ketika firman-Nya berada di bumi, firman itu menjadi objek pandangan. Nah, teman-teman harus tahu ya, firman yang tidak kelihatan itu ketika dia datang ke bumi, lalu di sini dia berbentuk menjadi objek pandangan. Nah, saya memberikan salah satu contoh begini, peristiwa Musa. Nah, peristiwa Musa itu di dalam Keluaran 3, Tuhan itu memanggil Musa, suara Tuhan itu dari dalam api. Ternyata ayat ini akan kita komparasikan dengan Yesaya 55 ayat 13. Ternyata Tuhan mengutus firman-Nya ke bumi dalam bentuk objek untuk berbicara dengan para nabi. Sama seperti ketika peristiwa Musa di dalam Keluaran 19, Tuhan memanggil Musa, dia memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel, aku akan turun dalam berupa awan ataupun api, supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Dan terbukti 3 hari kemudian, firman itu turun menjadi objek awan ataupun api di situ. Nah, inilah perbedaan antara Islam dan Kristen. Tuhan kami bisa mengutus firman-Nya ke bumi, menjadi objek, lalu berbicara dengan nabi-nabinya. Di zaman Bunda Maria juga demikian, firman yang turun ke bumi menjadi objek manusia, lalu dia mengajar seluruh manusia supaya mengikuti apa yang dia perintahkan. Ini konsep kekristenan. Nah, kira-kira ayat pendukungnya mana? Ada. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, kata Tuhan kepada Yesaya, firman-Ku yang kuutus, yang kuperintahkan, kembali lagi kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Benar, Tuhan itu mengutus suaranya ke bumi dalam bentuk objek untuk berbicara dengan Musa. Setelah melakukan pembicaraan dengan Musa, dia akan kembali lagi kepada hakikatnya. Firman itu di zaman Bunda Maria juga sama. Dia datang ke dunia dalam bentuk objek manusia. Lalu setelah dia melakukan perbuatannya, dia melakukan karya keselamatannya, maka firman itu akan kembali lagi seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat 11 tadi. Firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia. Dia melakukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Ini ayat pendukungnya Bang Juma ya. Jadi ketika Bang Juma mempersoalkan Yesus adalah utusan, benar. Dia itu adalah firman Tuhan yang diutuskan Tuhan ke bumi untuk melakukan karya keselamatan. Setelah itu dia akan kembali kepada hakikatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bang Juma nih. Satu pertanyaan lagi ya, Bang Juma. Di dalam Matius 16:27 bunyi ayatnya begini ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ayat ini, sebab anak manusia ini tertuju kepada Yesus. Maka literalnya, Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat ini mengatakan Yesus di hari penghakiman nanti, dia datang bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman terhadap perbuatan manusia. Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 210 bunyinya begini. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikatnya untuk melakukan perhitungan, sedang perkara-perkara mereka telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Di sini ada kesamaan di hari penghakiman nanti, Yesus akan datang bersama malaikatnya iman atas perbuatan manusia. Lalu Allah juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, bahwasan dia akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan penghakiman terhadap perbuatan manusia. Pertanyaan saya kepada Bang Juma, nabi-nabi mana yang ada di dalam Alkitab dan Al-Quran ketika di hari penghakiman nanti dia bisa turun bersama malaikat-malaikatnya untuk menghakimi manusia? Nabi yang mana kira-kira? Silakan. Jadi di Bible yang datang adalah Yesus dengan malaikatnya, sementara data yang Anda sajikan tadi Allah dan malaikatnya yang datang di Islam. Berarti saya harus mendudukkan poin ini pertama berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran
jelas ada teguran kepada ahli kitab agar tidak berlebih-lebihan dalam hal beragama. Jangan menyembah Nabi Isa. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haqq. Jangan kau mengatakan sesuatu tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Kata Allah, sesungguhnya innamal masihu ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam itu, kata Allah, Rasulullah wa kalimatuhu. Jangan kau berlebihan, sebab yang kau sembah itu hanyalah utusan Allah dan manusia yang berasal dari firman. Jadi ketika dikatakan Yesus itu firman turun ke bumi, ya betul, firman yang berasal dari Allah, perkataan yang berasal dari Allah yang datang kepada Maryam, sehingga dia tercipta tanpa ayah. Betul itu. Nah, ketika nanti Anda mengatakan yang datang adalah Yesus, kan udah dijawab tadi sama Al-Quran, bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar, Nabi Isa disidang. Jadi Nabi Isa turun, disidang dia di hadapan orang-orang Kristen, menghakimi orang nanti. Apakah kau yang mengajarkan kumpulan manusia-manusia cupu ini, di antaranya si Dr. Jeki ini, untuk menuhankan dirimu? Nah, disitulah kemudian Yesus, Nabi Isa mengatakan tidak. Enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Itu fakta, itu real. Jadi ketika nanti di padang mahsyar semua orang dikumpulkan, bukan cuma Nabi Isa, bukan cuma Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa, seluruhnya akan berkumpul di padang mahsyar. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya akan kumpul di situ. Semua akan kumpul, termasuk Yesus, karena Yesus berasal dari atas, Nabi Isa berasal dari atas, maka dia turun. Kalau itu yang Anda manai dalam kitab saudara, kan dia diangkat. Nabi Isa diangkat. Kalau dikatakan bahwa padang mahsyarnya nanti itu lebih rendah daripada langit, berarti dia turun. Itu wajar. Lalu ketika kemudian Allah menyatakan dirinya, dia datang sebagai hakim, bukan datang sebagai Yesus, tetapi datang sebagai hakim, menghakimi Yesus juga. Karena penghakiman Yesus tadi, kita sudah dengarkan bahwa penghakimannya itu bukan dari dirinya, tetapi dari Bapa yang telah mengutus dia. Berarti Bapa di sini siapa? Dalam perspektif Islam, Bapa yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah Rabbus samawati wal ard, yang kami imani sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari kitab Yohanes yang Anda baca tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti dia dihakimi. Mau dia datang dengan malaikat, dia datang dengan paci, maci, dia datang dengan tulang, dia datang dengan lay-lay, dan itu nggak ada urusan. Yang pastinya pada hari perkumpulan penghimpunan seluruh manusia, Yesus juga hadir di situ. Semua orang di padang mahsyar hadir di sana. Yesuslah yang ditanyai, apakah kau yang mengajarkan si dokter ini untuk menuhankan dirimu? Memang begitu. Jadi hakim di sana memang dia menetapkan seperti itu, Bung. Jadi saya kira begitu jawaban dari saya. Saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti akan dilanjut oleh ketua saya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh, Bang. Saya mau karena waktu di sini sudah menunjukkan azhar. Ibadah asar itu wajib hukumnya daripada melayani Dr. Jeki, pengikut Lucifer Bintang Timur. Oke, saya kira begitu sementara dari saya. Saya alihkan kepada adik-adik saya ini. Di sini ada Divisi Dakwah dan juga Ketua Umum Apologet Islam Indonesia. Untuk sementara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda, Monitor. Waalaikumsalam kan aku. Ya, saya izin ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana. Waalaikumsalam.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata muridku ada di sini ya. Gimana? Mei, udah gimana kebun? Aman kebun? Kebun aman, lumayan aman. Oke. Ternyata ganteng pula kau. Aduh. Ya udahlah, diskusi lah. Ini murid saya ini begini banget terus gitu. Ayo Gimana? sekarang. Lanjut. Diskusi. Meme bos. Langsung gas. Ayo meme, langsung tema mami. Meme bos. Itu loh Ustaz Tata. Waduh, pergi dia. Gua naik dia pergi. Aduh ya Allah, Mei, lu kenapa sih takut banget sama gurumu? Dulu kan sering berguru ya, tadi ada Zoom dulu ya, si Meme ya. Ini masih semua di atas atau seorang lain? Ya, Melki orang mana ini Melki? Masih Zuma atau orang lain? Kalau bukan Zuma saya turun. Turun aja kamu. Dialog dengan saya, ayo. Saya turun kalau tidak lawan Zuma. Iya turun Ya, aja. saya nantang kamu apa? Yang dikuasai, ayo apa? Percuma saya cari Zuma. Temanya, enggak, ya udah kamu bertanya aja, silakan. Tidak, saya cari Zuma. Ngapain langsung ke Bang Juma? Terlalu berat nanti kamu, ayo. Belagu dia. Belagu banget sih. Anissa 117. Gimana itu ya? Benar juga sih Al-Quran itu ya, bahwa ada yang menyembah selain Allah, tapi mereka menyembah berhala dan setan yang durhaka. Gimana itu Pak Ustadz? Siapa orang yang dimaksud di Anissa 117 itu Ustadz? Jadi di situ sebenarnya gini, kalau kita dengan tafsirannya ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim, iyada'una min dunihi illa inasa, wa iyada'una illa syaitana marida. Ini kalau dengan keterangannya, tidaklah apa yang mereka seru atau yang disembah oleh orang-orang musyrik selain daripada Allah, maksudnya selain dari Allah, maka hanyalah berhala-berhala, yakni berhala-berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dan tidaklah apa yang mereka seru, yang mereka sembah dengan beribadah kepadanya itu, kecuali setan. Karena memang semua para nabi dalam Islam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi diutus oleh Allah supaya mereka diperintah oleh Allah supaya memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Gitu. Ini siapa ini? Ini Bang Juma 2 ini siapa? Bang Handi, Gurunda bukan? Ya, jadi saya teruskan ya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, semua para nabi diutus oleh Allah agar supaya menyampaikan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Contohnya dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah 162, atau Al-Qasas ayat 14. Ini apa ini namanya ini, kok sulit ini? Tolong yang naik itu kalau ada musik, ada berisik di sekitar Anda, nggak usah naik. Kalau ingin sepi,
geser ke kuburan, agak sepi tuh kuburan. Kalau rame jangan naik. Silakan Ustaz. Ya tunggu tamu dulu. Ren, silakan Ren, siapa nih? Muslim Kristen. Ren. Cepetan dong. Assalamualaikum bang, aku Muslim bang. Oh, Muslim, ada yang mau disampaikan bang? Lanjut Ustaz. Ya jadi dalam Islam itu ajaran inti para nabi itu tauhid memang. Karena memang orang kalau tidak Allah, dia tidak mungkin masuk surga, di neraka. Ya, semua ajaran para nabi pasti, coba orang kalau mau mu'alaf, kunci surga yang diberi. Ayo ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi supaya mereka kenal Tuhan itu Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya sama, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, kan gitu. Ini dulu Adi Pati. Adi silakan. Adi, kalau naik cepetan dong. Aduh, minta naik tapi diem. Ada nggak Tuhan membuat Tuhan? Tadi Bang Juma diskusi sama Agatha, saya mantau dibawakan gitu ya, bahwa Tuhan Allah membuat Musa jadi Tuhan. Itu gimana itu maksudnya itu Ustaz? Sebenarnya di dalam Keluaran 7 ayat 1 berarti itu ya. Tuhan berfirman, aku menjadikan kamu sebagai Allah kayak gitu. Maksudnya dia diberi mandat kuasa gitu loh sebagai nabi untuk Fir'aun, diutus kepada Fir'aun gitu loh. Diberi kekuasaan oleh Tuhan, diberi amanah gitu loh. Ibaratkan aku mengangkat kamu, nanti kamu diberi amanah oleh Allah. Apa amanahnya? Menyelamatkan Seriwil dari penindasan. Sebagaimana Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil, maka dia mengutus seorang juru selamat gitu. Tidak ada Tuhan tandingannya. Gak ada, karena sifatnya Tuhan itu yang wajib yaitu wahdaniyat, satu. Makanya Allah punya sifat kudrat. Kudrat itu kuasa. Tapi kuasanya Allah itu tidak berhubungan dengan sesuatu yang mustahilat. Contohnya, Tata, apakah Tuhanmu kuasa? Iya. Apakah bisa dia jadi manusia? Nah, itu yang mustahilat. Tuhan tidak mau menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, hilang ketuhanannya. Coba, sifatnya Tuhan kan harus kuasa. Kalau dia jadi manusia, hilang sifat kuasanya. Sifatnya Tuhan kan kekal. Kalau dia jadi manusia, tidak kekal nanti. Tuhan maha tahu. Kalau dia jadi manusia, tidak maha tahu. Maka dalam ajaran Samawi, Tuhan tidak mau menghilangkan sifat-sifat wajibnya. Sama dengan gini, Tata, apakah Tuhanmu kuasa? Iya. Apakah dia bisa menciptakan Tuhan lagi? Nah, itu hal-hal yang mustahilat. Kristen sendiri kalau saya tanya ya gitu. Tata, kalau Tuhan kami maha kuasa, makanya dia kuasa jadi manusia. Oke, bisa nggak dia jadi guguk? Enggak, Tata. Ngapain kamu Tuhan jadi guguk? Loh, katanya kuasa. Ya, gitu. Jadi mereka sendiri sebenarnya kalau ditanya, ya tidak mungkin berani ngomong kuasa. Nah, kalau Islam enak menjelaskan, Allah maha kuasa. Dan kuasanya Allah itu tidak berhubungan, tidak bertakluk kepada sesuatu yang mustahilat. Jadi jangan ditanya, apakah bisa Tuhan menciptakan Tuhan lagi? Nah, itu yang mustahilat untuk Allah itu. Gitu. Ya, makasih penjelasannya Pak Ustadz. Tadi mana yang mau minta naik? Kenapa kalian berguguran sih? Dipersilakan naik teman Kristen, kalau mau bertanya silahkan. Ini si Salman mau naik terus, turun lagi, turun naik. Ya Salman silakan, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau Mau apa? Aku untuk kau, aku untukmu apa nih? Silakan. Silakan. Hoi. Aku untukmu, silakan. Assalamualaikum Bang. Kau lama sekali Bang, naik ini saya capek tenggorokan manggil. Lama spasinya gitu loh Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ari. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sudah menyampaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran untuk menyeru kepada umat. Namun udah lemes suaranya Bang. Jadi kita kembali sambil menunggu ya Pak Ustaz. Ustaz. Stadio juga nih. Stadio, assalamualaikum Ustaz. Pak Ketua. Ya, lanjutkan dah. Aku lanjut. Ini lagi ada urusan dikit. Oke. Jadi kembali agak sedikit kajian ya. Jadi para nabi itu Pak Ustadz ya, tidak ada yang memperkenalkan ajaran yang aneh-aneh kecuali yang diterima oleh yang mengutus dia, terutama mengenai siapa betul nggak seragam ya Ustadz para nabi itu? Iya, An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Jadi Nabi itu tidak pernah mengarang-arang, apa yang aku sampaikan wahyu. Ya sama dengan Yesus, ya. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama. Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Sama. Murni wahyu. Gitu. Gak ada itu Nabi sekolah dulu, cari ilmu dulu baru ngajar. Nggak ada ya Ustaz ya, Nabi sekolah. Tidak perlu. Nabi itu tidak perlu doktor, profesor, apa tidak perlu. Tetap saja tidak berlaku doktornya. Karena tugasan Nabi itu apa? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Atau dalam Islam, Nabi itu manusia yang diberi wahyu. Nabi itu dari kalimat naba'a. Ya, menerima berita. Makanya ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, itu kan surat Naba'a itu kan artinya menerima berita kan, berita. Gitu. Maksudnya wahyu dari Tuhan, berita itu wahyu. Jadi Nabi itu dari lafaz Naba'a. Gitu. Oh jadi nggak ada Nabi yang sekolah ya? Enggak. Ilmu gitu ya? Tapi dulu ada tuh. Terus sampai dulu nih yang baru dua naik, silakan langsung bicara yang naik nih. Silakan. Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum. Bang, silakan. Aduh, assalamualaikum doang. Assalamualaikum doang baru. Aduh ya Allah. Waalaikumsalam, Bang. Silakan. Ada Bang yang mau disampaikan? Kita sambil nunggu gurunda kita ya. Biar tidak kosong. Iron musisi silakan. Kalau muslim nggak usah dulu kali. Minta naik. Assalamualaikum Bang. Apa Bang? Cepatan Bang. Mau tanya Tentang Nabi Muhammad Bang. Apa itu? Kenapa? Nabi Muhammad kan tidak sekolah deh Bang ya. Terus kenapa Bang? Nah, dia kan tidak tahu tulis, tidak tahu membaca. Oke. Masa layak menjadi nabi itu Bang? Ya udah saya jelasin, mute. Jadi gini Bang, untuk mengetahui itu nabi itu benar nabi asli atau tidak, pertama apa nabi itu? Penyampai wahyu. Jadi kalau ada nabi wahyunya gak jelas, ya jangan ngapain diimani. Kalau Nabi Muhammad dia seorang nabi, mana datanya? Al-Ahzab 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin.
Jelas dia nabi ya. Apa tugasnya nabi? Penyampai wahyu. Lalu kita tes, mana wahyu yang nabi terima? Sampai sekarang utuh. Ya, 114 surat, mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Ahab, Ta'wir, Al-Ala, Al-Lail, Al-Fajr, Uang dikasih uang sudah. Udah, tunggu. Terus 6.666 ayat sampai sekarang tidak berubah. Ya, tetap. Terus 1.027.000 huruf. Jadi jelas, oh kalau dia seorang nabi, berarti menerima wahyu. Iya. Umur berapa menerima wahyu? 40. Wahyu pertama kali apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau Anda saya tanya yang sama, Anda tidak akan bisa jawab. Yesus ngaku nabi, Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Kan harus menerima wahyu. Umur berapa dia menerima wahyu? Apa bunyi pertama kali yang dia terima? Pasti Anda bingung kan? Terus Anda kenapa mengimani dia? Ayo. Mau nanya dulu juga bang. Ya silakan. Kalau Nabi Muhammad itu ada nggak dia pernah mujizat? Oke, Anda ketik 100.000 mujizatnya Nabi. Coba ketik. Ya apa mujizatnya bang? Oke, diantaranya Nabi ini kalau dalam Al-Quran membelah bulan. Iqtarabatis sa'awan syaqal qamar. Baca asbabun nuzulnya surat Al-Qamar. Terus Nabi mengeluarkan air dari jarinya. Atau apa ada netizen lagi ya? Coba netizen ketik 1.000 mujizatnya Nabi Muhammad. Muncul. Coba. Bahkan ada bukunya sekarang. Ulama menghimpun semua mujizat Nabi Muhammad. Maka ada yang bukunya itu 1.000 mujizatnya Nabi. Kalau Yesus berapa ya bang mujizatnya? Pernah nggak mujizatnya dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal? Pernah. Saya pernah baca suatu riwayat anak kecil meninggal oleh Nabi dihidupkan. Cuma gini bang, mujizat itu amrun harikun lil adat, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi sebagai bukti bahwa dia utusan, tapi tidak menjamin. Justru, nah saya contohkan, Yesus ini banyak mujizatnya. Apakah diterima oleh umatnya? Tidak, malah mau digantung dia, mau ditelanjangin. Jadi Anda ada membanggakan mujizat ke kami nyatanya, tapi apakah diterima dia? Nabi walaupun tidak digembor-gemborkan oleh Islam, inilah mujizatnya Nabi. Orang Islam tahu, bahkan dihimpun sampai 1.000 mujizat oleh ulama. Apakah kami menggembor-gemborkan mujizatnya Nabi? Tidak, karena yang kami butuhkan ajarannya. Anda mujizat, tapi tetap aja Anda tidak beriman. Jadi perbedaannya begini Pak. Ntar dulu. Anda Muslim Kristen ya? Kristen bang, Kristen. Oh ya, oke. Lanjut. Nah, perbedaannya begini bang. Di dalam Alkitab itu, di dalam kitab nggak ada tentang pembunuhan, tentang pokoknya tentang mengejek orang, nggak ada kalau dalam Alkitab. Oke, sudah ya. Oke, pertama Yosua 6 ayat 21, semua yang di dalam kota itu, tua, muda, pria, wanita, dibun-bun dengan pedang, segala ternak, sapi, domba, dan keledai, dibun-bun. Ulangan 20 ayat 16, tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibun-bun. 1 Samuel 15 ayat 3, jadi pergilah dan seranglah orang Amalek, hancurkan segala milik mereka, janganlah tinggalkan suatu apapun, bun-bunlah semua orang, laki-laki, wanita, anak-anak, bayi, juga sapi, domba, unta, keledai, bun-bun semuanya. Bilangan 18. Nah sekarang bun-bunlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita yang bukan perawan. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil. Hosea 13 ayat 16, semua Samaria harus dapat hukuman. Ya, sebab ia berontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi akan diremukkan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Apa itu? Bahkan Yesus mengatakan, Lukas 19:27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, kata Yesus, dan bun-bunlah mereka di depan mataku. Kata siapa tidak ada? Matius 10:34. Masih banyak ini, masih ratusan. Yesus tidak membawa damai ke muka bumi. Nah, iya. Membawa apa itu? Yesus datang bukan membawa damai, tapi pedang. Matius 10 ayat 34.
Yesus datang bukan membawa damai, tapi pertentangan. Lukas 12:51. Barang siapa yang menjadi pengikutku harus membenci kedua orang tuanya, istrinya, saudaranya. Lukas 14 ayat 26. Nah, kalau Anda pakai ajaran Al-Quran, luar biasa. Apa dalam Al-Quran? Siti Aisyah pernah ditanya, wahai Siti Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Emangnya kamu udah pernah baca Quran? Sifatnya Nabi Al-Quran itu. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Juga tidak boleh marah. Ali Imran 1334. Alladzina yunfikuna fisarra wad dharra. Berbaiklah kepada orang lain. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tidak boleh sombong. Luqman 18. Wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada sopan dan halus. Toha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Oh banyak itu. Ribuan itu datanya itu. Bang Ironi jarang baca Bible ya Bang ya? Bang Iron jarang baca Bible ya mengenai yang dibacakan tadi? Bang Iron lari dia. Jarang baca Bible dia Ustaz. Ustaz, itu kalau mujizat itu membuktikan dia kenabian atau dia Tuhan? Jadi mujizat itu suatu bukti untuk nabi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi harus dibuktikan. Apa buktinya? Mujizat. Cuma mujizat itu diberikan oleh Allah menyesuaikan zamannya. Di zamannya Nabi Yusuf yang ngetren itu tabir mimpi. Maka Nabi Yusuf diberi mujizat bisa menafsirkan mimpi. Di zamannya Musa menghadapi tukang sihirnya Fir'aun. Maka mujizat yang pantas untuk Musa tongkat menjadi ular gitu itu. Di zamannya Yesus yang ngetren itu ilmu pertobiban, kedokteran. Maka mujizat untuk Yesus yang pantas pengobatan. Di zamannya Nabi Muhammad yang ngetren itu ilmu sastra. Maka Nabi Muhammad menerima Al-Quran dengan sastra yang tidak bisa ditandingi. Sampai Allah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu ragu terhadap Al-Quran yang aku berikan kepada hambaku Muhammad, coba buat satu surat. Sampai sekarang gak ada yang mampu. Makanya mujizatnya Nabi yang terbesar bukan membelah bulan, tapi Al-Quran. Karena disesuaikan dengan zamannya gitu. Yang pernah nekat namanya Anisoro membuat menandingi Al-Quran Al-Furqan di apa itu ya dulu ya. Enggak laku bukunya Ustaz. Ada dulu itu. Ada. Tapi kenapa ya mujizat Nabi Muhammad itu tidak terlalu dipublikasi mengenai hal-hal yang banyak itu kecuali Al-Quran Pak Ustaz? Oke. Jadi gini, Nabi Muhammad ini tidak mau menggembor-gemborkan mukjizatnya. Karena sudah nah, gara-gara Isa digembor-gemborkan mujizatnya sampai dia dijadikan Tuhan. Akhirnya Nabi Muhammad, saya tidak mau menggembor-gemborkan mujizat. Karena suatu pengalaman, setiap nabi yang diberi mujizat, lalu dia disaksikan orang banyak, tiba-tiba orang menganggap itu Tuhan gitu loh. Ya, oh yang orang kayak orang ngoten ini. Gitu ya. Itu alasannya. Jadi mencegah untuk dikultuskan ya Pak Ustadz ya? Iya. Termasuk kuburan ya? Makanya Hercules itu dianggap putra dewa Zeus itu. Karena hebat Hercules itu. Gitu. Kultuskan. Termasuk kuburan Nabi kan itu nggak boleh takut berbuat yang aneh-aneh kan gitu. Ini Ustadz Dio yang bisa menjelaskan itu mengenai kuburan. Jadi kesimpulannya Ustaz, mujizat itu menandakan kenabian, bukan dikultuskan dia adalah Tuhan gitu ya Ustaz? Bukan. Untuk supaya orang percaya bahwa dia utusan Tuhan. Kamu naik? Ya, silakan yang baru naik. Kalau naik langsung ngomong Bang, silakan. Molor. Apa sih? Molor dia Tad. Ada aja.
Terus biar dia nganggur daeng, ayo daeng. Sambil nunggu gurunda daeng. ya, terus Pak Ustadz, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nilai Islam di dalam pengajarannya itu sudah ada ya Pak Ustadz, nilai-nilai keislaman di sana. Ya, jadi semua para nabi itu kenapa dikatakan muslim? Karena mereka ini patuh. Islam itu kan patuh, berserah diri. Muslim orang berserah diri. Jadi semua para nabi ya muslim sudah. Makanya dalam surat Al-Baqarah 134 ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, katakan kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diturunkan kepada Musa, Isa, ya, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan, dari Allah. Ya, kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, atau di dalam surat Al-Baqarah 132, ya para nabi yang muslim. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga Al-Baqarah 133. Semua para nabi maksudnya berserah diri kepada Allah, muslim gitu. Jadi nggak ada para nabi dan rasul itu yang beragama Buddha, Konghucu, Kristen, nggak ada ya Pak Ustadz ya? Nggak ada. Oh. Terus kemudian sesudah Nabi Isa alaihissalam Pak Ustadz, itu kan ada masa kekosongan ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa patron namanya itu Ustadz. Itu gimana itu kekosongan? Ya, kekosongan itu berarti tidak ada nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan kekosongan itu Allah belum mengutus nabi, kosong maksudnya. Sehingga tidak ada syariat. Cuma Nabi Muhammad dari kecil udah tauhid. Karena Allah itu dikenal oleh Nabi Ibrahim, dikenalkan kepada putranya Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah tidak memperkenalkan nama, sudah. Orang Arab sudah tahu. Ya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulanna Allah. Walaupun orang Arab menyembah berhala, tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah. Bukan menjawab berhala, karena mereka tahu Tuhan itu Allah. Cuma mereka ini tersesat karena menyembah Allah pakai pelantara berhala. Itu akhirnya oleh Allah diluruskan oleh Nabi Muhammad, dibersihkan berhala-berhala itu, dikembalikan ke tauhid lagi gitu. Oke, saya sambut dulu nih, katanya mau balik nih. Yang baru naik silakan. Halo, selamat siang saudaraku muslim. Apa ini? Mau belajar apa dulu? Mau belajar Al-Quran dulu saya. Anda yang mau mengajar atau Anda mau belajar? Mau belajar. Oh, belajar. Apa yang mau dipelajari? Silakan. Mau belajar aja nggak tahu cara belajar. Apa yang mau dipelajari, Bang? Belajar lah. Bang, mau belajar apa? Bahasa Arab. Mau belajar bahasa Arab? Nggak tahu bahasa sama Pak Tata inilah dulu tentang bahasa Indonesia dipakai lah. Kalau Al-Quran itu ya bahasa Arab, Bang. Kan sudah diterjemahin barusan. Arabnya dulu dibaca, terus bahasa artinya, terjemahannya. Oh, gitu ya. Iya sih. Bang, sama mau aja balik? sih. Anda Kristen Ya. ini udah lama jadi Kristen, Bang? Sudah Pak. Menurut Anda Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Terus yang Tuhan siapa? Jehovah. Ya, di mana itu tertulis kayak gitu?
Di Mazmur 83 ayat 18. Oke, silakan Ustaz. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan. Terus kata, kalau Anda ada Kristen yang lain, oh bukan Kristen itu tahta. Yang namanya Kristen mentuhankan Yesus, gitu biasanya. Gimana kalau diserang Kristen yang lain? Kalau diserang sih saya sudah sering diserang Pak Tata. Saya katanya sesat. Oke. Tapi masih ada satu kekurangannya. Karena Yesus tidak ada hubungannya dengan di luar Sriwil. Aku diutus untuk Sriwil, Matius 15:24. Aku pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Diutus untuk Sriwil, Matius 15:24. Yang aku hakimi hanya 12 suku Sriwil, Matius 19:28. Jadi ya sudah ada hubungannya di luar Sriwil gitu. Memang betul yang dibilang Pak Tata. Tapi sejarah mengatakan, baginda Yesus itu mereka tolak. Jadi ada ayatnya juga di Matius 28 ayat 19-20. Jadi saya mendapatkan perkenalan baginda ini. Pergilah, jadi saya mendapatkan hak istimewa juga mengenal Jehovah. Jadi Yesus memperkenalkan Jehovah gitu. Oke. Maka itu juga masih kurang. Karena gini, di ayat itu, ajarkan mereka apa yang aku ajarkan. Apa yang diajarkan Yesus? Ya kalau Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad selesai tugasnya menyampaikan wahyu, apa kata beliau? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Jadi wahyu yang diterima Nabi Muhammad, ajarannya diteruskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ke kita. Nah kalau saya mengikuti ajaran Yesus, apa yang saya dapat? Wong wahyu yang dia terima ada. Ya, umur berapa dia menerima wahyu? Kami gak tahu juga. Terus apa yang kita ajar, yang kita tahu? Ya kalau saya mengikuti Nabi Muhammad, ada perintah sholat, hakimi sholat, torofain nahar, wazulat, kami sholat, karena ada perintah. Kami puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami mentuhankan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah pencipta langit dan bumi, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Jadi apa yang kita lakukan ada datanya. Kalau saya ikut Yesus, apa yang saya peroleh? Ajaran seperti apa? Sama itu dari di zaman nabi-nabi dulu juga. Nabi-nabi itu kan memberitahu bagaimana keadaan Tuhan itu. Jadi ya nabi ini. Jadi Yesus mengajar. Mau balik izin. Kalau Yesus itu ada nggak cara mengajar Yesus itu bagaimana cara dan waktu menyembah kepada Tuhan? Caranya bagaimana dan waktunya kapan, Bang? Ya, di Markus 19 ayat 29 dia memperkenalkan Tuhan yang benar. Saya nggak nanya memperkenalkan cara. Yesus mengajarkan cara menyembah Tuhan dan waktunya. Bagaimana caranya menyembah Tuhan menurut Yesus? Kalau kekristenan itu bukan cara ya Bang ya, tapi perilaku. Perilaku itu cara Bang. Caranya gimana? Iya, mengasihi sesama, berbuat baik. Nggak bisa jawabkan. Silakan Ustaz. Yesus waktu hidup Ustaz, bagaimana cara menyembah kepada Tuhan? Silakan Ustaz. Ya bisa ya, dia sujud, dia berdoa. Ya enggak, kita harus pakai data. Jadi para nabi itu mereka ini orang soleh kan. Kayak Ibrani 5 ayat 7, Yesus orang soleh. Yesus juga bersujud kepada Allah. Matius 26:38 39. Dia juga berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Bahkan dia menyembah Allah. Yohanes 4:22. Bahkan dia puasa setiap minggu 2 kali. Sama seperti Nabi Muhammad, Senin Kamis. Ya Yesus, aku dalam seminggu puasa 2 hari selama seminggu. Lukas 18 ayat 12. Nah sekarang gimana?
cara ibadahnya bagaimana. Kalau Islam kan semua ibadah kan Allah memberi kewajiban. Aqimi sholat tarafai nahar wa zulafa minal lail. Kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Caranya gimana? Diajarkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oh, Nabi sholat, Allahu Akbar, rukuk, sujud. Akhirnya kami mengikuti. Nah, kalau saya ikut Yesus, oke, kenal Tuhan. Lalu bagaimana caranya menyembah Tuhan? Kalau nggak diajarin. Sholat itu bahasa Indonesianya apa, Pak Ustadz? Ya, sholat itu beribadah. Termasuk berdoa enggak? Ya doa. Kalau sholat itu memang ibadah wajib, perintah, ada kewajiban. Ya tiap pagi kita. Sekarang aku jawab pertanyaan dulu, woi. Kau Yesus itu. Iya, tiap pagi kita berdoa juga, Pak Ustadz. Bagaimana caranya Yesus mengajarkan kamu menyembah kepada Tuhan? Caranya silakan. Bro, tiap pagi kita sesudah bangun berterima kasih kepada Pencipta masih diberi napas kehidupan. Di mana tertulis itu Yesus ngajarin kayak gitu? Tertulis di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Ya nabi-nabi dulu juga. Ya, saya minta Yesus yang ngajarin lu. Gimana sih abang ini? Oke, Yesus itu waktu beribadah itu di sinagog apa di gereja? Di sinagog. Anda beribadah di mana? Gereja apa sinagog? Sama aja nih. Sama lagi sinagog sama gereja. Kenapa Bapak? Gimana sih Bapak ini? Sama aja. Satu lagi. Gereja mau di rumah. Iya. Satu lagi. Hari Sabtu atau hari Minggu Yesus? Ini lagi mau hari Sabtu hari Minggu. Jadi hari Sabat itu menurutmu hari apa? Sabtu. Itulah salah. Nah, terus hari apa Sabat itu? Sabat itu apa artinya? Sabat Sabtu hari. Bukan abangku. Saya tanya kau ini loh, kau ibadah Sabtu Iya, atau Minggu? Sabat itu artinya abangku. Saya hari nanya perhentian. Iya, hari Sabat kau ibadah atau hari Minggu? Jawab dulu. Woi, kau jawab dulu. Yesus ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Jawab dulu. Kenapa sih kau ini kayak beleng-beleng? Woi, kenapa kau beleng-beleng? Pak, mau hari Minggu, mau hari Senin, harus tiap hari. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya tiap hari? Mau tidak ada, tiap hari kita minta syukur kepada Tuhan. Ini orang ini. Gimana sih Bapak ini? Memang harus ada, harus Jumat. Yesus itu mengkuduskan hari Minggu atau hari Sabat? Yesus. Nah, Yesus mengkuduskan hari Sabtu atau hari Minggu? Tidak perlu hari, Pak. Kita sudah modern. Udah kau laut ke laut deh. Kesel gua sama lu. Kok lu pura-pura gila, pura-pura bego, pura-pura blow on di sini gitu loh. Pada tanya jelas, Yesus mengkuduskan hari Sabat karena dia taat terhadap hukum Taurat. Kenapa kau jadi gila naik di sini? Kenapa jadi gila? Kau naik di sini jujur. Kau jangan gila karena ada iblis di dalam dirimu. Makanya jangan makan babi. Ditanya apa, jawab aja. Dijawab apa? Kembali kajian aja deh, Ustaz. Ada nggak perintah sholat Jumat, Ustaz? Ngomong dulu, Daeng. Masih rame. Sebentar. Berapa menit? Nggak perlu sabar hadapi orang kayak gitu. Anda bisa sabar. Saya silakan Anda naik ke sini. Saya pengen lihat kalau Anda sabar. Ditanya apa, jawab apa. Sanggup menghadapi orang gila? Ada yang sanggup menghadapi orang gila di bawah? Silakan naik. Saya naikkan dia, lu hadapin dia dah. Sampai di mana ketahanan lu? Susah bang hadapi orang kayak gitu. Kan jelas pertanyaannya nih. Dia kan percaya Yesus. Bagaimana caranya Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan? Cara itu adalah termasuk gerakan tubuh, waktu, apa yang dilakukan. Jawabannya apa coba? Nyambung enggak?
Yesus itu ibadahnya di gereja apa sinagog? Apa jawabannya? Sama aja katanya. Yesus itu mengkuduskan hari Minggu atau hari Sabat? Jawabannya apa? Lu sanggup? Sanggup hadapin? Lain ditanya, lain dijawab? Nggak bisa bro. Buang waktu bro. Siapa ini? Michael, silakan. Michael, silakan. Coba kalau umat Islam ditanya, bagaimana cara Nabi mengajarkan umat Islam menyembah kepada Tuhan? Ya sholat 5 waktu. Nabi mencontohkan, kan gampang dijawab. Gimana sih? Michael, silakan. Michael, ada yang mau disampaikan? Michael. Apa? Apa? Michael? Mikael? Apa? Halo? Oh, bosannya pendai kok pendai. Oh, dia ngomong sendiri dia. Ngomong sendiri dia. Ini Mas Obin, silakan Mas Obin. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah tadi mendengar dari Ustaz, cuman tentang ibadah ya, sholat. Di dalam tuntunan sholat itu kan ada mengutarakan pakai kiblat ya. Ini kalau agak sedikit lari dari ini, saya mau bertanya juga, saya mau belajar nih. Apakah Anda Muslim Kristen bang? Saya Muslim, alhamdulillah saya Muslim. Terus? Kan gini kan nih, ini sebenarnya fikih juga ya sedikit. Apakah waktu kita ibadah sholat kita wajib mengucapkan kiblat apa di dalam niat tadi kan ada kiblati, kan sudah jelas itu masjid itu kan mengarah kiblat. Apakah kita wajib juga mengucapkan itu atau tidak? Apakah kiblat itu kita ucap setelah kita berada di laut dalam kapal atau gimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Ini pikir nih. Ustadz ya, kiblati ada alillah ta'ala Allahu Akbar kan gitu ya. Ya benar. Ya dibaca aja. Oke. Silakan Ustaz. Oke. Jadi dalam Islam itu, dalam fikih, wajibnya menyebut itu cuma 2. Niat saya sholat fardu maghrib, udah. Allahu Akbar itu udah sah. Masalah 3 rakaat menghadap kiblat, makmum atau imaman itu sunnah. Itu, ya itu wajib. Tapi menghadapnya kiblat itu wajib, cuma niatnya. Yang wajib niatnya cuma disebut saya sholat fardu. Lalu ditentukan fardu apa? Duhur apa maghrib? Ditentukan. Masalah nanti, aduh, rame. Abang di mute dong bang, Anda kan bertanya, masa dibuka berisik Ya jadi syaratnya sholat itu diantaranya suci pakaiannya, badannya, tempatnya, waktunya harus tepat. Sekarang waktu sholat, menyangka waktu sudah masuk, ternyata belum. Loh, saya udah selesai sholat, ternyata baru adzan. Ya sholat lagi, karena syaratnya harus masuk waktu. Yang kedua harus menghadap kiblat. Jadi kalau tidak menghadap kiblat dia tidak sah. Karena memang ajaran samawi itu menyembah Allah, beribadah itu harus menghadap kiblat. Kiblat itu arah yang Allah tentukan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kecuali sholat sunnah di kendaraan, menghadap kemanapun boleh. Ya, sholat sunnah. Karena di kendaraan kan tidak mungkin menghadap ke barat terus. Dalilnya mana? Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi boleh kalau sholat sunnah di kendaraan, andaikan tidak menghadap kiblat gitu ya. Oke. Udah memang perintahnya menghadap kiblat. Ya, bisa menyebut bisa tidak, kan itu sunnah ya Pak Ustadz ya. Termasuk dalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, lanjut. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz, Bang Tahta, sebelumnya aku mau tanya boleh? Ini saya mau belajar juga Bang. Apa? Bagaimana hukumnya orang melaksanakan sholat ketika ada di lautan? Pertama, dia sudah menghadap kiblat karena tidak semuanya kapal itu akan terus menghadap ke kiblat, pasti dia mutar. Udah dijelaskan loh itu. Apakah itu sah atau tidak? Biasa. Itu bukan sunnah, itu yang fardu, bukan yang sunnah. Caranya gini bangsa. Tapi pertama yang menghadap kiblat tetap pakai kompas kan tahu kiblat di mana. Cuma nanti ketika di pertengahan belok sendiri apa ada masalah. Gitu loh Bang ya. Oke. Sholat itu tidak dipersulit, tapi dipermudah. Gak usah dipersulit. Sholat aja Bang. Niat sholat menghadap kiblat udah. Kalau tadinya kapal mengarah kiblat terus berubah arah, ya lu jangan juga geser ikutin kapal. Begitu ya Ustadz ya, jangan geser nggak Ustadz. Tadinya ngarah kiblat nih, terus kapal ngarah timur. Kita geser ke timur nggak Ustadz? Enggak, itu rukhsah sudah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi boleh mengarah kemanapun kalau di kendaraan itu. Bang, silakan Om Jack, Bang Jack, Muslim Kristen Bang Jack. Kok nggak ngomong diturunin ya? Bang Jack, diam baik. Siapa yang tadi yang nanya? Gimana Bang pertanyaannya? Udah dijawab ya? Alhamdulillah, terima kasih Bang. Cuma saya ingin dengar aja teman-teman kita saudara Muslim seiman. Siapa tahu yang ada di bawah belum paham, makanya saya bisa bertanya seperti itu biar ada yang lebih paham, biar tidak bertubi-tubi pertanyaan seperti itu datang kembali. Terima kasih atas semua jawabannya Bang Tahta, Pak Ustadz, Handi Seleb. Salam kenal sama saudara Muslim. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Yang baru naik nih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru naik silakan Bang. Bang Kansa. Bang Kansa, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia mau nanya apa? Cepetan. Ya, waalaikumsalam udah. Mau nanya Pak Ustadz. Kita kan harus Silakan kalau sholat Bang. Iya, udah. Pertanyaannya iya Bang. Karena itu dah. Kalau sholat kita harus bersih, harus suci, menaik badan, harus tidak ada kalau di badan kita kan istilahnya ada kotoran, gimana itu hukumnya? Kotoran itu lihat dulu, kotoran najis apa kotor biasa. Kalau cuma debu, suci dan maksudnya harus suci itu suci dari najis. Walaupun bajunya jelek banget, kalau tidak kena kotoran yang najis ya tetap suci itu. Jadi harus tahu, harus suci pakaiannya, tempatnya, badannya. Selagi badannya itu tidak kejatuhan barang najis, ya tetap suci gitu. Yang saya maksud gini loh Pak Ustadz, kalau tai itu kan najis. Ya batal. Nah ya, kalau kita kan istilahnya kan mengandung tai di perut. Anda yang mau jadi itu udah dihitung itu jangan dianggap loh. Kan kita ini dalam tubuh ada najis, walaupun tidak ada kotoran itu darah ya najis juga. Itu bukan bagian dari itu. Ya kalau kayak gitu bukan hanya kotoran, darah juga najis. Apakah kita tidak boleh sholat karena ada darah di tubuh kita? Yang enggak. Ya itu udah terhitung. Ya, saya nanya biar paham. Ya udah dijawab, udah Bapak. Oke. Abang kayaknya mau jadi narasumber deh. Kalau bertanya itu Bang dengerin jawabannya. Jangan disela gitu loh.
kalau mau dari narasumber buka komal gitu. Najis itu kan yang ada nempel di luar tubuh ya, Pak Ustadz ya, bukan di dalam tubuh ya, yang menajiskan. Iya, betul. Halo, assalamualaikum Ustadz Tahta. Waalaikumsalam. Saya Muslim, saya pengen tanya, ada teman saya Kristen. Terus? Dia nanya gini, apa sih istimewanya Islam itu? Kok kamu getol banget, sholat 5 waktu, kurban, haji? Itu aja dulu Ustadz. Oke. Jadi ajaran samawi itu memang harus ibadah. Karena tujuannya Allah menciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali bersemata-mata beribadah kepadaku. Makanya orang-orang Wahyudi juga sama. Taurat apa isinya? Perintah, larangan, akidah, syariat. Makanya orang Wahyudi ibadah 3 kali setiap hari. Justru kalau ada ajaran tidak ada ibadah, itu pagan namanya. Tapi kalau ajaran samawi harus ada ibadah itu. Karena punya Tuhan kita. Lalu Tuhan memberi ibadah ke kita, puasa, sholat. Jadi kalau ada Kristen yang mentanya kayak gitu, karena memang mereka ajaran pagan, tidak ada ibadah. Nabi Muhammad saja sebelum ada perintah sholat, dibully oleh orang Wahyudi itu. Muhammad, katanya engkau ini Nabi, mana kau udah ada perintah ibadah? Kalau kami sholat 3 kali setiap hari, akhirnya oleh Allah diberi perintah sholat 5 waktu melebihi mereka. Sama dengan, wahai Muhammad, katanya engkau Nabi, kau puasa aja ikut kami engkau, Asyura itu. Akhirnya oleh Allah diberi puasa lebih dahsyat 1 bulan. Jadi bang, kenapa sih kok ribet umat Islam? Karena ajaran samawi. Yesus ahli ibadah, Musa ahli ibadah. Nah kalian, kenapa tidak ada ibadah? Karena kalian tidak punya Tuhan, tidak ada perintah dari Tuhan. Tuhan aja gak punya, gimana mau ibadah? Nah kalau Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Ibrahim, Isa, Yakub, mereka ahli ibadah. Gitu. Ya. Oke, silakan. Penjelasannya saya turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagus tuh pertanyaannya. Apakah keistimewaan Islam? Di antara keistimewaan Islam itu apa? Kami ini nabinya Nabi Sultanul Anbiya, rajanya para nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Istimewanya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad cuma 1 kaum. Berarti kehebatan kita ini, kita di zamannya Nabi yang paling mulia. Karena diutus untuk seluruh alam. Yang kedua, keistimewaannya Islam, kitabnya dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Dimudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mulai dari anak kecil, orang tidak bisa melihat. Jadi keistimewaannya Islam itu, kitabnya dijaga, Tuhannya jelas. Siapa Tuhan itu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Berapa? 1. Qul huwallahu ahad. Seperti apa? Asyura ayat 11 tidak serupa dengan apapun. Apakah kuasa? Ia maha kuasa. Ali Imran 198. Apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Ada perintah sholat, perintah menyembah Allah. Ada An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi apa keistimewaan Islam? Islam lengkap. Segala sesuatu ada dalilnya. Kenapa kok ada dalilnya? Karena kita ditinggal Rasulullah dalam keadaan Islam sempurna. Mana datanya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Jadi keistimewaan Islam dalam keadaan Islam sempurna, Tuhannya jelas, ibadahnya jelas, nabinya, rajanya para nabi, kitabnya dijaga.
Kalau mereka ditanya apapun, pelangap pelongo, ya memang tidak sempurna. Gitu. Oke. Itu keistimewaan Islam ya. Tapi mereka melihat kalau itu istimewa, ngapain repot-repot ya? Ya seperti yang tadi ditanyakan lah. Naik haji lah, puasa lah, bangun subuh lah, sholat lah, dan seterusnya itu. Terlalu banyak perintahnya gitu. Menurut pandangan mereka tuh merepotkan Pak Ustadz. Apakah pandangan seperti ini keliru atau seperti apa Pak Ustadz? Apa inti pertanyaannya apa, Deng? Adalah mereka melihat Anda kan repot, masa istimewa repot, bangun subuh, sholat, ruku, puasa, lapar dan seterusnya itu loh, gitu loh Pak Ustadz. Mereka ini menganggap sholat itu repot, subuh bangun. Sebenarnya keistimewaannya banyak orang bangun subuh itu. Di antaranya mudah rezekinya. Justru tanda-tandanya orang itu tidak baik dalam Islam, subuh tidak bangun itu. Yang kedua, jangan dikira sholat itu beban. Enggak. Sama dengan gini, orang bertemu pacar saja semangat dia. Kenapa pagi-pagi bangun harum-harum? Saya mau bertemu dengan cewek. Saya mau bertemu Bapak Presiden. Loh, orang kalau ngerti bertemu Allah loh sholat itu. Ya, karena ketika Nabi Mi'raj, apa kata Nabi? Ya Allah, apakah bisa umatku bertemu engkau? Bisa. Nanti kamu turun dari surga, dari sini. Dari Sidratul Muntaha akan kuwajibkan umatmu sholat. Dan ingat, sholat itu mi'rajul mukmin. Jadi ketika umatmu sholat, itu menghadap aku, bercakap-cakap dengan aku. Coba baca Ibnu Katsir, tafsir dalam Al-Fatihah. Aku bagi hambaku menjadi dua ketika sholat, antara hambaku dan aku. Maksudnya apa? Ketika mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Jadi jangan dianggap sholat itu beban. Masa bertemu Tuhan beban? Kan nggak mungkin. Wong bertemu presiden aja semangat. Nah makanya Sayyidina Ali itu ketika kena panah, mau dicabut panahnya, tidak kuat beliau. Apa kata beliau? Jangan cabut sekarang, sakit, tidak kuat saya. Lalu kapan wahai Sayyidina Ali? Ketika aku sholat. Maka ketika sholat dicabut tidak terasa. Karena indah, khusyuk dia bertemu dengan Allah. Ya karena kita itu sholatnya tidak khusyuk. Digigit nyamuk aja udah ditempeleng udah pipinya. Ya, jadi orang kalau udah ngerti, oh ngapain Islam itu berat banget diatur sholat. Lu yang enggak, justru kami itu dicintai oleh Allah. Menghadap Allah. Daripada kamu punya Tuhan, tapi seminggu sekalian bertemu Tuhannya. Itu pun gak ada data. Ya, kalau kami, karena namanya punya Tuhan, maka ada komunikasi setiap hari 5 kali. Gitu. Ini ada pertanyaan Ustadz, apa perbedaan sholat jamak dan qashar? Ya kalau jamak itu bagi orang darurat, harus bepergian. Jadi mengumpulkan 2 waktu. Misalnya duhur dimasukkan ke asar, berarti takhir. Atau asar ditarik ke duhur, itu takdim namanya. Kalau qashar meringkas ya. Ya. Maksudnya apa meringkas di situ? Harus bepergian. Gitu loh. Kalau cuma jamaah itu mengumpulkan 2 waktu. Kalau qashar memperpendek, misalnya sholat duhur 4 rakaat. Di qashar diringkas menjadi 2. Itu qashar itu. Kalau jamaah menggabungkan waktu, gitu doang maknanya. Ya, misalnya saya duhur dengan asar dijadikan 1. Mau masuk ke mana? Apakah duhur ke asar atau asar yang ditarik ke duhur? Oh, kalau ditarik berarti takdim. Oh, kalau duhurnya yang diberikan ke asar, oh nanti saja asar. Berarti takhir. Itu jamaah namanya, mengumpulkan 2 waktu menjadi 1. Kalau qashar meringkas sholat 4 menjadi 2. Gitu doang bedanya ya. Oke. Oh ya. Wih, mantap kali penjelasannya Ustaz Toto ini. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Ada nggak? Sebentar lagi Banjuma comeback. Niatnya gimana tuh Ustaz? Banyak.
Udah ada Gurunda. Maju Gurunda, saya juga mau sholat sekarang ini. Gurunda, saya mau sholat. Iya. Mantap ini. Oke, terima kasih. Ini Gurunda kita yang kita sayangi sudah hadir, Masya Allah. Terima kasih Gurunda sudah naik. Saya pamit Gurunda. Daeng. Oke, kita dibawa lagi. Ketua. Oke. Gurunda, assalamualaikum. Pamit dulu, Gurunda. Terima kasih Ustaz Tata semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adinda, makasih Kanda. Izin juga Kanda karena ke bawah. Iya Dekku, iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi. Orang yang suka emosi. Orang yang suka jengkel. Ketika dia lagi dialog serius, ada yang naik dari Muslim. Hai. Orang yang suka bilang telur biawak menetas. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman sekalian. Iye. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita cakar-cakaran lagi. Kamu cakar, aku tangkis, lu nggak tangkis, benjol, berbekas. Ayo teman-teman sekalian, masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Halo. Hai. Jaringan saudara. Jaringannya ini, jaringan saya kayaknya ya. Semua yang kunaikkan ada berapa orang tadi? Tidak ada yang nyangkut. Tuh, gak ada yang nyangkut. Minum dulu ya. Oke. Ayo teman-teman dan muslim, naik lagi yuk, ajukan permintaan lagi yuk. Kita ribut lagi yuk. Ribut dalam hal kebaikan. Bukan ribut dalam hal yang tidak bagus, tapi hal yang baik. Yang penting jangan licik, jangan picik seperti ular betina yang tadi siang. Tapi benar-benar benar-benar yang mau berdiskusi dengan jujur. Silakan ajukan permintaan. Bahasan kita masih yang tadi teman-teman, terkait dengan Al-Quran surah An-Nisa. Klaim Al-Quran bahwa di luar Islam itu menyembah inazah, menyembah iblis yang durhaka. Gitu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Bang? Ada yang bisa kami bantu? Saya hanya mengucapkan salut luar biasa. Semoga tetap sehat, tetap jar. Assalamualaikum.
Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, segala puji bagi Allah. Pujian kembali kepada Allah. Manelakup. Silakan teman-teman non muslim. Masakan Al-Quran mengatakan yang kalian sembah itu adalah iblis yang durhaka. Kalian tidak mau melakukan perlawanan. Ayolah. Ayo. Silakan. Ajukan permintaan. Kita diskusi dengan tema yang menarik ini. Silakan. Sebisa mungkin aku nggak mau lagi memaki teman-teman. Tinggal tahu diri aja lah. Halo, selamat siang, sore. Shalom bang. Iya, shalom. Dari Pasti abang ingat aku lah ya. Iya. Ingat. Udah nih bang, aku on cam nih bang. Banyak burung-burungnya di situ ya. Inilah bang kampung kami bang. Medan. Oh. Ini di kotanya? Enggak bang, di perkampungan bang, perkampungan. Mana tuh? Marelan bukan? Perkampungan ini bang. Oh. Oke. Bagaimana kabarnya ininya? Temannya? Puji Tuhan sehat bang. Oh, syukurlah. Iya bang. Masih sering ke gereja? Mana kabar bang Bima, sehat? Sehat. Masih sering ke gereja? Aja pak. Iya sering bang. Masih sering. Oh. Oke lah. Mau diskusi kita? Enggak, aku aja bang. Aduh. Masa abang nggak ingat? Iya, ingat yang ada teman ceweknya kan? Iya bang. Nah, yang penting jangan teman ceweknya disuruh ke gereja. Enggak, aku kan enggak. Siapa nama aku bilang bang? Susah kali bahasa Indonesia ini bang. Bagus pun bahasa Indonesianya. Aku nggak pernah ajak dia bang. Tapi kalau dia ngajak kamu ke masjid, pernah? Belum pernah sih bang, tapi aku bilang sama dia, ajaklah sekali aku bilang. Sekali ke masjid. Ada keluarga yang Islam? Ada bang, ada. Dari nenek bersaudara ada. Oh, tanya-tanya aja ke mereka tentang Islam gitu. Dari iya tuh, itulah bang. Apa tuh? Tante sama ada juga keluarga sih. Iyalah. Oke lah kalau begitu. Sabarlah, sabar. Oke lah bangku ya. Oke, Sehat selalu bang. makasih Dinda, makasih. Sehat selalu, sama-sama. Horas bangku. Ya, Horas. Baik. Halo saudara Kaban, selamat sore. Halo bang. Halo. Mau diskusi nggak nih bang? Kok diam-diam baik? Oke lah kalau begitu. Silakan teman-teman yang lain ajukan permintaan, kita diskusi. Bahas tema ini. Yuk. Kita cari lagi teman-teman, mana tahu ada Oten yang ngumpet. Kita ajak dia diskusi lagi. Tadi banyak nggak ini
saudara-saudara kita non muslim yang naik, teman-teman. Pas lagi ini, saya lagi rehat. Ada nggak? Banyak cari saya juga kan ya. Baguslah kalau ada yang cari, artinya nanti dia nongol lagi di sini. Nongol untuk tanya jawab. Ada kan? Ya mudah-mudahan dia monitor. Ada juga yang gila. Kalau itu nggak diragukan lagi. Ada juga yang bilang apakah kotoran dalam perut itu najis. Memang ada bertanya sesuatu yang tidak masuk akal. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Biarawati, Nia, apa kabar? Selamat sore, Bang Juma. Sore juga. Silakan buka kamera. Jangan langsung kau turunkan aku ya. Buka kamera aja dulu, Bang. Hah? Buka kamera. Jangan langsung kau turunkan aku. Ya, yang penting jangan aneh diskusinya gitu loh. Gimana Bang Juma? Sudah kau tanya guru-gurumu? Apa itu? Kayak mana kira-kira? Ini tema saya. Oten nyembah iblis. Mana datanya? Mana datanya? Wahyu Tunjukkan datanya Allah bisa membagikan Nabi Muhammad. Alamak. Data kita punya ngomong sembarangan. Allahu Akbar. Katamu Allah SWT pencipta alam semesta, tapi membangkitkan Nabi Muhammad nggak bisa. Gimana ini? Mana dalilnya nggak bisa? Percuma kau berkuar-kuar sementara yang kau sembahnya nggak jelas. Loh, kok nggak jelas? Maksudnya gimana? Pelan-pelan ya diskusinya ya. Nah, Allah bisa nggak membagikan Nabi Muhammadmu? Bisa nggak? Mana dalilnya? Semua yang Anda pertanyakan itu bisa saya balikkan kepada Anda gitu loh. Bisa tidak Yesus kemudian Tuhanmu membangkitkan Jawab dulu Maria? pertanyaanku. Enggak, Anda Jawab bertanya. dulu. Anda bertanya. Lah, Anda bertanya. Jawab dulu. Iya, Anda bertanya. Kan kau bilang, izinkan. Kau bilang kan Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Jawab dulu. Iya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Itu jawabannya. Tunjukkan datanya. Nggak mau. Datanya. Tinggal aku sampaikan samamu bahwa jangan kamu menyangka bahwa Nabi Muhammad Sama itu wafat, meninggal dunia. Sesungguhnya Jadi maksudnya beliau itu nggak meninggal hidup. Dia hidup Mana dan datanya? mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Al-Quran surah Ali Imran ayat Mana datanya? 109. Saya udah jawab. Buka data. Buka data. Saya sudah jawab. Jangan cuma ngomong. Sekarang kayak Edis saya lah. bertanya. Edis ngomong pakai data. Giliran saya bertanya. Mana datanya? Tunjukkan. Jangan cuma modal congor Juma. Kenapa Yesus? Aku tahu kau penipu ulung Juma. Kamu itu dajjal. Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan Maria ibu kandungnya? Jawab. Jawab. Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan ibu kandungnya? Jawab. Kau nggak bisa jawab kan? Berarti Yesus tidak bisa membangkitkan ibu kandung. Ibu kandungnya tidak bisa dibangkitkan. Cuma kau berkuar-kuar Juma. Sementara Allah Mana bisa Yesus berbuat apa-apa sama kenapa Muhammad. nggak bisa membangkitkan ibu Buktikan. kandungnya? Capek-capek kau ngikuti agamamu sementara status mana. kau Coba aja nggak jelas. tunjukkan di mana Yesus Ali kenapa Imran nggak bisa? nggak mau Coba. buka data. Kenapa Yesus tidak bisa membangkitkan ibu kandungnya?
nanti dia akan membangkitkan seluruh dunia akan menghadap Yesus. Mana. Kasih saya dalil. Kasih saya dalil. Jangan kau jadi penipu di sini. Di mana Seluruh Yesus dunia membangkitkan Maria? akan menyembah Yesus. Congor. Akan menyembah Yesus. Congor. Bahkan Nabi Muhammad akan dihakimi oleh Yesus. Bahkan Allah SWT pun nanti akan dihakimi oleh Kau Yesus. sudah gila. Aku sudah minta sama Jangan turunkan lagu ya. Mana jawabanmu? Buktikanlah. Mana jawabanmu? Jangan kau capek-capek kau menghina Kristen. Sementara yang kau sembah aja nggak jelas. Tunjukkan di mana Yesus membangkitkan ibu kandungnya. Buktikan dulu. Masa Allah nggak bisa Di mana Yesus membangkitkan ibu Tangan kandungnya? nabimu Ibu kekasih kandungnya sudah 2000 tahun. Tapi 2000 nabimu tahun. Yesus mati. Mana aja tidak bisa membangkitkan nabimu. Ibu kandung tidak bisa Tanya Allah dibangkitkan sama Maha Kuasa. Yesus. Ibu kandung tidak bisa Buktikan dulu membangkitkan. cuma aja. Aku itu aja. Anak Itu aja kandung kuncinya. tidak bisa membangkitkan. Kalau memang Allahmu ada, dia Ibu harus kandung. membangkitkan Nabi Muhammad supaya kalau memang Yesus kepada itu Allahmu, ada, gitu loh. dia bisa membangkitkan ibu kandungnya. Kalau dia memang ada, bukan tahayul, Yesus itu bisa membangkitkan ibu kandung. Ibu kandungnya tidak bisa dibangkitkan. Ada anak durhaka, katanya Tuhan, kepada Nabi, tapi tidak membangkitkan ibu kandungnya. Katanya Tuhan, tapi ibu kandung masih membusuk di kuburan. Ibu kandung percuma kau menghina, dibangkitkan sama anak kandung. Anak kandung durhaka. Itu adalah ibu tidak bangkit dari kubur. Tidak ada dalilnya Yesus bangkitkan ibu kandungnya. Si Juma Yesus dihidupkan sama ibu kandungnya. Giliran ibu kandungnya mati, dia tidak bangkitkan. Berarti Yesus, kalau memang Allahmu ada, dia tidak bisa bangkitkan ibu kandungnya. Ibu kandung tidak bisa dibangkitkan. Katanya Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Wah, ibu kandungnya mati, nggak dibangkit-bangkitkan sampai sekarang. Pieto. Kalau dalam Al-Quran kan jelas, wadaraba lana wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in azim. Kan jelas tuh. Allah akan membangkitkan seluruh tulang belulang yang sudah hancur di alam kubur, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Sedangkan Yesus tidak ada dalilnya akan membangkitkan tulang belulang yang sudah ada dalam kubur. Jelas Al-Quran itu. Ketika orang kafir bertanya, apakah Tuhanmu sanggup membangkitkan orang yang sudah mati? Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, jangankan yang tidak ada, jangankan yang ada, yang tidak ada pun bisa dibangkitkan oleh Allah. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim. Tapi tidak ada data
di dalam kitab mereka Yesus membangkitkan manusia berupa tulang belulang. Dia hanya membangkitkan dalam arti kata mereka yang mentaati perintah Tuhannya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jelas itu. Jelas dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah Yasin diterangkan seperti itu. Katakanlah ketika kemudian Allah membuat perumpamaan bagi Allah dan melupakan asal kejadian, manusia itu melupakan asal kejadiannya. Lalu mereka pun berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Yang sudah hancur. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Oke, kasihan ya kalian, teman-teman. Kalian tidak sanggup membuktikan Yesus membangkitkan mamanya. Sebagaimana keinginan kawan kita tadi, Nabi Muhammad harus dibangkitkan. Harusnya mamanya Yesus juga Yesus bangkitkan supaya jadi saksi dan menerangkan kepada dunia kalau anaknya adalah Tuhan. Halo. Halo. Ya, halo. Silakan buka kamera Abang. Silakan. Ayo buka kameranya, silakan kita diskusi. Temanya sudah siap untuk kita kaji. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, yang orang-orang kafir sembah adalah iblis. Mau diskusi apa sama Anda? Yesus itu dikenal di Bible Anda sebagai bintang timur. Bintang timur di kitabnya Yahudi iblis. Apakah berarti Al-Quran benar dengan mengatakan bahwa Kristen nyembah iblis? Jangan. Mari kita buktikan. Silakan Abang buka kameranya. Oh, nggak boleh. Terlalu so tahu sama aku. Udah. Kalau nggak boleh dibawa aja. Jangan lupa cebok pakai. Itu dalil di kitabmu. Yesus mengaku bintang timur, Cak Ayu. Di dalam kitabnya Yahudi, bintang timur itu setan. Halo, Bang. Halo juga, Abang. Maaf, Bang, saya Muslim. Ah? Saya Muslim. Nggak apa-apa. Muslim? Iya. Coba syahadat. Bener, Bang. Syahadat dulu dong. Cuma nama doang itu mah. Saya mah. Ya coba syahadat dulu. Iya benar. Iya syahadat dulu dong. Iya nih ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh mantap sekali. Terus mau ngapain Abang? Enggak, mau nanya itu aja. Apa ya? Kristen itu menurut saya itu aneh, Bang. Bukan cuma menurut Anda, kita semua yang ada di sini. Jadi gini, Bang. Bahkan menurut Yesus juga. Kata dia Yesus itu Tuhan ya. Tapi kenapa untuk dapat hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan, kan nggak nyambung gitu ajarannya. Iya makanya. Pas saya selidiki ternyata untuk dapat hidup kekal di Alkitab itu harus mengenal Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan, Bang. Iya betul. Hampir semua nggak ada kita percaya Yesus bakal masuk surga, nggak ada. Betul. Ya
apa ya? Jadi itu kalau di Alkitab itu untuk dapat hidup kekal itu harus mengenal Yesus sebagai utusan bukan Tuhan. Betul. Itulah tadi yang membuat Agatha jadi gatal. Sampai sekarang masih menggaruk. Kita sapa dulu teman kita ya, yang satu ya, oke? Halo saudara Kaban. Apa kabarnya? Baik-baik kah di sana? Maaf Bang Suma, saya nggak punya bibir. Oke. Dibawa kalau nggak punya bibir. Halo, selamat. Halo Bang, dari gereja mana Abang ini? Halo. Halo Bang. Iya Bang Suma. Dari mana? Aku nggak punya bibir Bang. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Halo, Bang. Halo. Oi! Maaf, Bang Suma. Aku nggak punya kuping. Dari lahir aku gitu. Halo, selamat siang menjelang subuh. Menjelang subuh. Dari gereja mana? Islam aku Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis turun teman-teman sekalian. Luar biasa. Halo, gadis idaman cewek. Halo, selamat sore. Halo. Serasa penyakitku mau kambuh, teman-teman. Bibirku udah gatal. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dari Katolik Protestan Advent. Dari bumi. Agamanya maksudnya. Dari Katolik. Silakan buka kameranya Abang, silakan kita diskusi. Aduh, saya nggak bisa buka kamera, nanti viral nanti saya. Kok viral pula? Gak apa-apa kan, kebenaran yang Anda sampaikan, tidak masalah. Silakan aja, tidak masalah pun. Aku ikhlas kok. Hei, kenapa pula Anda lari? Belum juga buka kamera. Tolong teman-teman yang multinya nggak sengaja dibatalkan ya. Halo, selamat sore. Sore. Halo. Iya, halo, dari gereja mana? Halo. Iye. Dari gereja mana, Ibu? Halo. Halo, Ibu. Halo. Apa sih maunya? Naik lagi nanti, udah 2 kali dia. Izinkan saya maki dia kalau dia naik lagi. Ku robek kupingnya lama-lama nanti. Ini juga udah 3 kali nih. Nggak ada juga suaranya. Halo, cuek. Anda terhubung. Gunakan iPhone untuk meningkatkan pengalaman multicast.
Yang alamak. Jangan gitulah teman, jangan ngerjain aku emosi lagi nanti, aku pamit lagi nanti, benar-benar pamit. Halo, selamat sore. Halo, halo, halo. Woi, cucunya Susana, halo. Macam benar aja kau Nanti kalau kita marah, dibilang Bang Suma jahat. Tapi dia sendiri cari masalah gitu loh. Bang Suma jahat. Bang Suma jahat. Mulut Bang Suma jahat. Suka maki-maki. Udah diingatkan, jangan. Masih tetap minta naik. Jadi kena maki, aku yang disalahin. Aduh, gimana ini? Kemana orang-orang ini? Kok pada pergi ya? Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Hampir saja kupingnya meledak. Kita mau cari teman-teman Oten gitu teman-teman. Teman-teman Oten dulu yang kita cari. Kalau mereka sudah tak ada, baru tuh kesempatan kalian untuk istirahat. Kesempatan kita untuk tutup istirahat gitu. Jadi kita cari dulu yang Oten. Kalau memang dia nggak ada, baru begitu teman-teman. Ada suara. Ada suara. Ada orang. Halo. Nggak ada lagi. Udah hilang. Jadi gitu teman-teman sekalian. Tema kita ini kan terkait dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Bahwa orang-orang kafir menyembah inazan. Inazan itu ulama ada juga yang mentafsirkan orang yang mati, orang yang sudah mati itu. Orang yang sudah mati yang mereka anggap bisa mendatangkan sesuatu kepada mereka, roh-roh mereka. Mereka yakini bisa mendatangkan sesuatu yang baik, sehingga mereka menyembahnya, mengilakan. Mereka Tuhan gitu. Itulah yang terjadi. Di mana ini orang? Tapi aku nggak nampak. Kamu di mana? Di pohon. Tapi di sini kau nggak nampak di tempatku maksudku. Kok bisa? Iya nggak tahu, aku nggak ada. Kamu nggak ada di sini, di layar nggak ada. Jangan kamu siluman ular. Makasih Dinda, makasih yang tadi. Apa lagi nih? Alamak. Kok aneh-aneh? Kok aneh-aneh ya? Ada apa ini teman-teman? Kok rada aneh? Saya kok merasakan sesuatu yang aneh gitu.
Hah? Kalian merasa aneh nggak? Nah, ini dia pastor Las Kakap. Mudah-mudahan dia bawa otak, nggak lupa otaknya di rumah. Halo, selamat sore, Bung. Selamat sore ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Salam. Alhamdulillah. Tinggal di mana Bang? Izin. Ini sementara di mobil. Sementara tinggal di mobil, diusir sama mertua. Waduh, Bang, nggak diusir. Iya. Aku tinggal di Medan Bang. Oh, di Medan. Di Medan. Muslim tadi kan ya teman-teman ya. Namanya keren tapi mualaf mungkin. Namanya keren. Tapi namanya keren tapi ya itu dia. Ternyata Muslim. Alhamdulillah teman-teman ya. Ternyata dia Muslim kan gitu. Artinya mungkin banyak yang ini berarti. Halo. Hai. Halo Bang Zuma. Halo juga, dari mana? Aku dari Jawa Barat, Kak. Oh. Ya. Iya. Kenal dengan teman, ada teman saya di Jawa Barat, saya cari, kirain tadi Anda. Oh, bukan. Dinas di mana ini? Maksudnya? Guru gitu? Bukan, kerja di kantor. Oh gitu. Terus kok bisa ngetek aku, kenapa bisa? Maksudnya? Iya, itu maksudnya. Di Bandungnya di mana? Oh, bukan di Bandungnya langsung sih, di Tasik. Oh, iya. Tasik. Malaysia berarti ya, perbatasan ya? Bukan. Oh, bukan. Riren. Tasik tuh salah satu kota yang ada di Bandung juga. Oh, gitu. Iya. Iya, Bang Bagus. Zuma. Thank you, Tapi Ririn. kelihatan dari wajahnya disayang sama mertua adek ini. Keren. Belum loh, aku belum menikah. Oh ya? Oh gitu. Iya. Sering main PK? Kadang-kadang. Oh iya. Gimana ya dek? Aku lagi cari ini, cari apa? Cari kawan. Satu match saja Kak Bang Zuma. Kenapa? Mau PK-nya yang challenge ya, makanya nggak mau terima. Iya. Aku biasanya challenge-nya itu ngepel plafon. Aku suka kerjain orang. Sing bener. Serius. Dengan tiup ini ban mobil truk. Udah ada sih yang pernah coba. Aku tanya dulu sama teman-teman ya. Oh iya. Boleh nggak satu kali ya? Aku tolak dulu bentar ya. Oke. Gimana teman-teman? Dia minta challenge-nya, katanya kalau kalah dia mau cukur alisnya sebelah kanan. Gimana? Setuju nggak di bawah? Hah? Oh boleh katanya, boleh. Silakan kirim lagi. Tapi ingat alis dicukur ya. Jangan. Sekali aja kan? Ya, sekali aja. Iya, aku juga lagi suntuk, mumpung guru ngaji saya nggak ada di bawah. Oh iya. Satu kali. Ya. Iya. Oke. Bilang Bang Zuma ganteng katanya. Wis, mantap kali Bang. Di Bandung ada nggak orang yang bernama Zuma? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ya udahlah, aku ikhlas kok, nggak apa-apa. Oh,
pantas nggak mau terima karena winnya 41 guys. Apa itu? Apa itu, Mbak? Mbak atau Mas nih? Hah? Winnya Bang Zumba pantas nggak mau terima. Winnya sudah 41. Mana lah aku tahu. Aku panggil apa ini? Panggil teteh, panggil kopi atau Ya, panggil teteh, aja. panggil Oh, panggil teteh. Oh, udahlah. Kalau gitu panggil aku apa? Anjir, Abah. itu dia, Rin. Abang, Bang Zumba atau namanya juga Bang Sumba. Oh, gitu. Maklum lah ya. Guys. Maklum. Saya baru main TikTok soalnya, jadi saya nggak tahu apa-apa ini. sama aku pun juga masih pemula Bang Zumba. Tapi Oh, gitu. iya. Kok nama saya kok kayak ikan lumba-lumba sih dibuat? Aduh. Ngomong-ngomong, biasa gerejanya di mana? Aku AKBP? bukan, aku Muslim. Oh, maaf. Tadi kupikir ini apa dari gereja. Soalnya orangnya kayak Cina sih soalnya. Ya, tadi di mana di apa di Samarindanya tadi di mana? Mbak dekat apa? Samarinda apa gimana? Samarinda, bukan di Samarinda, di Jawa Barat. Oh, Bandung. Ya. Oh, sorry. Saya pikir daerah Sukabumi gitu. Ternyata salah. Sorry. Kok Padalarang tahu nggak Padalarang? Sering dengar tapi nggak pernah ke sana. Nggak gaul beliau ini, nggak gaul. Iya. Terus- Ngajar di sekolah gitu. Iya, login Kak. Iya, Bang Dawin. Gimana? Oh, di sekolah, ngajar di sekolah. Iya. Oh, TK, SD, SMP, SMA. SMP, SMA, SD juga. Oh gitu. Wih, guru terbang ini berarti. Banyak kali kelasnya. Bang Zuma itu pimpinan apologet Islam Indo, artis juga. Iya loh, artis dia. Followersnya aja udah ratusan. Kawanku. Itu kawanku. Aku nebeng akunnya. Sorry. Aduh. Beliau lagi istirahat. Bang Zumba ini merendah untuk Serius. Beliau lagi istirahat. Dia capek. Tadi ada kegiatan gitu. Habis marah-marah dia kan ya. Nah, kebetulan lagi Bener off. nggak itu? Aku di sini. Oh, Bang Zuma. Sorry. Bang Zuma bukan Bang Zumba. Astaga ya, sorry. Tapi itu udah benar itu. Aku dipanggil Sumba juga boleh. Soalnya saya penari. Aku pelatih nari. Oh, enggak. sorry, aku salah sebut. Tari balet tapi. Oke, masih lama nggak ini? Aku panas dingin ini soalnya. Aku habis 1 dimarahin menit lagi. lagi loh. Oh, 1 menit lagi. Ada Jahat kawan kali, saya. jahat kali. Ada kawan Jahat saya di loh. tempatnya. Kepala desa di sana, Pak Lurah. Mungkin kenal. Lurahmu mungkin kenal dengan teman saya Lurah di tempatnya Ade ini. Oh, nggak tahu. Handi Selebes. Dia sudah 2 periode Lurah di situ. Kenal? Enggak. Oh. Bang Zumba katanya duda, ini kata teman-teman. Kalau dia iya, aku enggak. Iya, yang punya akun betul. Kalau aku enggak. Oh, enggak. Guys, aku mau tanya, ini bener dia yang punya akun atau dia pakai akun orang? Tolong dijawab dong, guys. Nanti aku ini habis ini minta sama orangnya lagi. Itu ya. Dia yang punya, dia sendiri bohong, berarti dia bohong, guys, dia bohong. Dia langsung dijawab sama viewers dari Bang Zumba sendiri. Kok bisa? Mereka menetes sampai situ. Iya, ini mereka rame
banyak banget di sini. Oh gitu. Udah ya Teh. Makasih Oke, Teh. Bang Zuma, Salam makasih kenal. loh. Iya, Makasih, sama-sama. makasih ya. Makasih. Yuk, selamat detiknya anak orang. Weh, punya siapa ini kawan-kawan? Wih, masih didengar sama orang ini. sorry. sorry. Udah Bang Zuma di sini aja, Bang Zuma di sini aja. Enggak. Aku ada jadwal ini. Bang Zuma jangan kabur di sini Ngajar aja. senam. Aku mau ngajar senam, Dek. Ngajar senam dulu. Di Ya, sini maaf ya. aja Bang Zuma, di sini tuh adem loh, ada AC-nya. Iya, maaf ya. Nanti lagi ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku yang ada di bawah. Bukannya aku sengaja. Aku lagi cari oten. Nyangkut yang kayak gitu, cari oten. Tapi nggak apa-apa, sekali-sekali silaturahmi ya kan ya. Karena soalnya ya naik ini yang salah tekan semuanya ini kan bapak-bapak yang naik. Maaf salah tekan. Maaf Bang Zuma. Iya kan ya. Sekali-sekali ya naik itu yang seperti Ibu Rasmi. Itu tengoklah yang coba yang naik kayak gini, coba tengok. Gimana nggak emosi? Gimana nggak emosi yang naik kayak gini? Perutku jadi sakit, ngetawain apa? Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak enak dilihat sama guru-guru. Iya bang. Ini namanya Mohon pamit, bagus. mau ke makam dulu bang, mau ke makam dulu. Ini tadi Siap. sempat lihat abang jadi ketawa nih. Oke, makasih. Ayo bang, yuk. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan grogi loh, bukan grogi. Nggak grogi pun aku. Cuman nggak enak aja nya. Ada ustadz di bawah. Ditengoknya kita ini macam mana gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi bisa nggak sih aku aja berdua sama teman-teman yang Assalamualaikum Bang Zuma. Semangat Bang, kasih semangat aja Bang. Iya. Muslim aku Bang, dari Jambi Bang. Salam Oke, kenal sip. Bang. Terima kasih. Luar biasa. Tapi boleh nggak sih lain kali aku Bang Zuma PK-PK dengan teman-teman kayak tadi itu tapi berdua aja, kalian nggak usah ada yang nonton, bisa nggak? Biar bisa leluasa kenalan gitu. Teteh di mana tinggal, usianya berapa, udah siap mandi subuh nggak? Nah gitu, boleh dong sekali-sekali, ya kan? Tapi kalian jangan ada, berdua aja, kalian sih ngikut terus. Halo, selamat sore. Halo Bang. Mana ini lah? Hah? Halo. Halo. Ya sore, dari gereja mana Abang ini? Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Kiai. Apa kabar? Astagfirullahaladzim. Tinda Nora. Kasihan beliau. Dia udah semangat-semangat atur napas, lengkap oksigen 3 bulan dia persiapan. Begitu naik sikit langsung di skak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Weh. Jangan-jangan minta PK juga ini. Bang Zuma, Ya. jangan gitulah, cemburu seluruh Indonesia ini Bang Zuma. Mana lah aku tahu. Bang Zuma. Ya. Boleh minta tolong nggak? Apa itu? Coba teriak, Minta- pasti tangga bantu. Minta doanya dong, adik saya lagi operasi sesar di rumah sakit. Oh iya, insya Allah kita doakan semua teman-teman sekalian. Semoga adik kita dari adik sahabat kita tadi ini, Allah mau mengetahui tujuan kita yang mana. Maksudnya yang tadi Allah tahu. Kita doakan mudah-mudahan operasi sesarnya lancar, diselamatkan ibu dengan anaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah ya Bu ya.
Maafkan, saya nggak sengaja turunkan. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ada lagi? Itu maksudku tuh gitu, teman-teman. Boleh nggak sekali-sekali tuh aku tuh ini berduaan aja, berdua. Kalian gak usah hadir gitu. Ngobrol-ngobrol gitu, adek sukanya makan apa hobinya, nomor sepatunya berapa gitu. Boleh kan? Halo, selamat sore. Waalaikumsalam. Jangan gitu dong. Cewek tuh tadi tuh aku sakit perut nih. Jadi cemburu nih. Allahu Akbar. Nggak sengaja. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, minta doanya Bang Juma. Sorry, doanya belum. Saya doakan kebaikan kepada teman-teman seluruhnya. Saya doakan kebaikan. Nanti jangan pula kayak jadi pastor nanti saya. Jadi pendeta nanti minta didoakan dan air suci. Kita diskusi lagi ya teman-teman. Anggap saja itu adalah intermezzo. Karena saya belum mandi dari pagi. Halo, selamat sore. Halo. Bang Juma, jangan gitu dong sama cewek. Aku cemburu nih, kepala aku pusing. Aku pun cemburu. Allahu Akbar. Ini apa ini? Ini cewek apa batangan? Oh, ini teman kita yang jualan sapi biasa. Ayo teman-teman, kita lanjut diskusi. Masih ada kurang lebih 1 jam. Kita manfaatkan waktu ini, yuk. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore juga. Yang lain, Saudara Asfar, semangat sore, Abang. Sore, ya dulu kalau. Hah? Saudara Asfar dari agama mana, Bang? Ya ateis itu Bang. Oh, ateis. Asfar ateis. Saya Islam bodoh. Aku dibilangin bodoh. Aduh, lucu. Ya juga sih. Memang kadang ada bodoh-bodohnya juga. Ayo, Saudara HM8, semangat sore. Selamat sore. Agama mana, Abang? Kristen. Bang Juma. Iya, buka kameranya, Bang. Tidak bisa Bang. Harus buka. Iya, buka kameranya, Bang. Saudara HM. Sabar ya, saya pakai masker dulu ya, bisa ya Bang. Boleh Bang, boleh. Makasih ya Bang ya. Apa Ferguso? Tuhan itu maha kuasa, maha tahu kan? Iya, pasti. Makanya dia nggak jadi manusia. Kenapa orang yang diserupakan saja tidak tahu siapa dia? Di mana dalilnya Tuhan tidak tahu yang diserupakan? Yang diserupakan Nabi yang diserupakan itu siapa? Ya, kamu yang tidak tahu, bukan Tuhanku yang nggak tahu. Siapa? Ya, kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu? Berarti Tuhan pun udah tahu kan? Kan diserupakan. Hanya pengetahuan itu hanya ada pada Allah. Allah tahu. Siapa? Ya, Allah yang tahu. Saya bukan Allah. Saya bukan Allah. Tidak tahu siapa saya bukan Allah. Yang tahu Allah. Saya nggak tahu. Anda juga nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya, hanya Allah yang tahu. Gitu kawan. Masa Allah tidak tahu itu siapa? Loh, Anda nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang tahu Allah. Berarti Allah tidak punya pengetahuan kan? Loh, tahu kan? Buktinya dia yang tahu. Dia tidak tahu itu siapa. Dari mana Anda? Dari mana Anda tahu kalau Allah tidak tahu? Dari mana? Kan maha tahu kan, kita semua iya, Allah maha tahu. Kenapa mana siapa yang disuruhkan itu kan
Dia yang tahu, Allah yang tahu, kita nggak tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ada kan teknis siapa yang disumpahkan itu. Kan cuma Allah yang tahu, makanya tidak ada tertulis. Piye toh Mas? Mas. Kayak bagaimana? Kayak menganggap Allah itu tidak maha tahu sebenarnya itu. Allah tidak menjelaskan, bukan berarti Allah tidak tahu. Astagfirullahaladzim, bocah ini. Pengetahuan itu hanya ada pada Allah. Tidak ada pada kita. Jelaskan saja, tapi siapa sebenarnya itu tidak ya, tahu. supaya Anda berpikir apakah masuk di otak Anda. Tidak maha tahu kan? Kenapa bisa Anda mengatakan begitu? Siapa orangnya itu kita tidak tahu. Koslet ini, koslet. Tidak. Pengetahuan itu ada pada diri Allah. Itu adalah siapa orangnya. Pengetahuan itu ada pada diri Allah, bukan pada diri Anda, juga bukan pada diri saya. Ketika kita berdua tidak tahu, jangan Tuhan yang kita tuduh tidak tahu, itu namanya blow on. Tuhan itu pasti tahu. Tuhan itu pasti tahu, kawan. Anda dan saya yang tidak tahu. Jangan pengetahuan Anda setarakan dengan Tuhan. Begitu loh. Gitu, jangan Anda seru. Jangan Anda samakan Tuhan dengan kita. Kita makhluk, Yesus makhluk. Yesus juga tidak maha tahu, Yesus itu. Bang Juma maha tahu kan? Tahu segalanya kan? Aku? Iya. Yang enggak lah, cuplis. Yang maha tahu itu cuman Allah. Kalau Bang Yesus tidak maha tahu. Karena dia Bang Juma kalau bilang tidak tahu berarti Bang Juma yang mengenai dulu. Apa dulu masalahnya, Bung? Tadi bilang tidak tahu kan? Anda tahu yang diserupakan dengan Yesus di Markus 16:12? Dan Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Anda tahu rupa lain itu siapa? Anda tahu? Mana ayatnya? Markus 16 nomor 12. Markus 16 nomor 12 berbunyi. Ya. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dalam rupa siapa? Dalam rupa Tuhan. Dari situ Yohanes 20 ayat 28. Kamu berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kenapa? Karena kamu sudah melihat, makanya kamu percaya. Dan berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Begitu. Itu dicari mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Ini menjelaskan Yohanes 20. Bagaimana bisa kamu tahu dalam rupa Tuhan? Memang Tuhan itu rupanya kayak mana, cuplis? Dia bisa kan? Dia melawan laut. Wajah rupa Tuhan itu seperti apa? Ya? Ya gambar dan rupa manusia. Sangkala itulah yang saya tanya. Gambar. Toples, itulah yang saya tanya. Dalam rupa siapa Yesus itu nongol? Toplores. Susah kali berdiskusi samamu. Kamu ingin menyelaraskan Tuhan dengan manusia, ya beda lah. Halo, selamat sore saudara HM. Ya, selamat sore Bang Suma. Sore juga Bung. Ya. Iya, ini ada tema saya Bung. Al-Quran menuding orang di luar Islam itu menyembah iblis. Gitu abang. Sementara di kitabnya Yahudi, iblis itu bintang timur. Nah, ternyata yang disembah Kristen ini bintang timur. Apakah boleh saya maknai Al-Quran saya benar? Karena ternyata Kristen menyembah bintang timur yang adalah iblis di dalam ajaran Yahudi. Begitu abangku pertanyaannya. Belum ada yang jawab sih, sudah 4 tahun lewat 2 jam di sini. Silakan. Bintang timur ya. Oh, saya pernah baca, tapi saya lupa lagi kalau saya. Wahyu 22:16 Bang. Bunyinya bagaimana itu Bang Suma? Aku Yesus tunas Daud sang bintang timur gilang gemilang.
Nah, sedangkan bintang timur itu di kitabnya Yahudi iblis. Yang aneh di sini, Bang, Yesus ketika menjadi guru di tengah-tengah kaumnya Israel, tidak pernah mengaku bintang timur. Itu yang jadi masalah. Kok tiba-tiba ada yang bawa-bawa nama Yesus mengaku bintang timur? Sedangkan bintang timur itu iblis. Tapi Yesus pernah mengatakan ke muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Gitu. Gimana itu, Bang? Al-Quran kok nyata kali benarnya? Saya tidak tahu ya kalau menurut Al-Qurannya. Itu kepercayaan abang. Kalau saya, Yesus mengatakan aku bintang timur yang bilang artinya dia paling terang dari semua bintang kan. Berarti iblis dong, Bang? Enggak, iblis itu yang jatuh. Iya kan dia. Iya, Bang. Dia kan kalau kita melihat Efesus 2 nomor 2, iblis itu penguasa angkasa raya. Iya, tapi dia kan ingin menyamakan dirinya dengan Allah kan. Jadi dia jatuh itu. Iya, itu dia, Bang. Makanya dia datang memakai nama Yesus lagi. Kan tadinya dilemparkan ke alam kubur kan? Iya, terus terus hari ketiga ada yang keluar dari kubur. Kan dia itu lagi yang keluar, Bang. Dia bangkit. Nah, itulah yang masuk ke kubur itu. Kan bintang timur kan dimasukkan ke alam kubur, Bang. Saya kira bintang timur yang dibuang ke gua-gua itu. Ke dalam kubur, abangku. Coba berapa itu? Bukan. Coba dibaca bintang timurnya dibuang kemana? Kan tertulis di. Yesus kan mengatakan aku bintang yang paling terang di langit gemilang. Bukan Yesus anak Maria lo ya? Yesus yang ini dia. Bang Suma, Yesus anak Maria, Matius berapa itu? Itu perkataan mengenai Yesus anak Maria, mengenai dia kalau mengenai terang, kalau mengenai menurut saudara terang mana matahari dengan kilat, Bang? Dia terang dunia, lebih terang matahari dari kilat. Oh, kalau saya enggak, Bang. Mengatakan lebih terang kilat daripada matahari. Tapi Yesus kalau terang dunia. Matahari bersinar, orang semua bisa. Tapi kilat, tidak ada orang yang bisa menatap kilat lama-lama, Bang. Sedangkan dalam Lukas 10. Jauh, Bang. Iya, karena itu skala kecil. Itu skala kecil. Kilat itu bisa membakar loh. Orang kena kilat terbakar, orang kena matahari nggak terbakar. Nah, sedangkan kalau kita lihat pengakuan yang ada di dalam Lukas 10:18, iblis turun ke bumi seperti kilat. Nah, sedangkan Anda mengatakan bintang timur, itu kan kilat tuh. Bintang timur itu. Di dalam kitabnya Yahudi benar dikatakan bahwasanya bintang timur adalah iblis yang dilemparkan ke dunia orang mati. Nah, ada yang keluar dari dunia orang mati hari ketiga. Itu tanda untuk orang jahat. Itulah yang mengaku Yesus, bintang timur. Mungkin pemahaman abang begitu ya, pemahaman kami tidak. Ya, sekarang ada berapa bintang timur, Bang? Bintang timur adalah satu yang paling terang kan dia katakan Yesus. Enggak, loh, bagaimana dengan iblis yang ada di Yesaya? Itu kan iblis. Nah, sekarang bedanya dengan itu kan terang-terang gamblang dia tidak jatuh kan? Yesus mengatakan aku tidak jatuh. Iya, bukan masalah jatuh atau dia tersungkur. Bukan masalah jatuhnya, ini masalah bintang timur. Mau dia jatuh kek, mau apa kek, yang jelas yang bintang timur itu apa? Bintang timur yang paling terang yang iya, itu apa, Bang? Penguasa dunia, penguasa dunia itu bintang timur kan? Itu iblis. Nah, sekarang bedanya dengan bintang timur. Bedanya dengan bintang timur yang ada di Pulau Patmos itu apa, Bang? Bukan bintang. Bintang. Iya, bintang. Kalau kurang G tambah aja, Bang. Yang penting masuk akal. Iya. Ayo, apa bedanya? Apa bedanya bintang timur yang ada di
Yesaya dengan yang ada di Wahyu, bedanya apa Bang? Ya, tadi ada notifikasi jadi saya kurang. Bagaimana, Bang? Apa bedanya Bang? Bedanya antara bintang timur yang satu dengan bintang timur yang satu, bedanya apa? Ya, itu yang tadi saya jelaskan, bintang timur yang satu itu jatuh. Yang bintang timur yang tidak jatuh ya Yesus Kristus yang bilang itu. Cuman itu bedanya? Iya. Cuman itu doang? Terus apa Bang Suma coba jelaskan kalau Bang Suma maha tahu ya? Silakan. Bukan saya maha tahu, saya bukan Tuhan. Enggak. Yang saya katakan ini bahwa orang Kristen menyembah bintang timur, berarti nyembah iblis. Bintang timur yang saya katakan dia tidak jatuh loh. Iya, itu terserah Abang. Nanti tinggal Anda jelaskan. Nanti tinggal Anda jelaskan bahwa bintang timur yang kami sembah adalah bintang yang tidak jatuh. Bintang timur yang Anda maksud Bang Suma adalah bintang yang jatuh. Tapi ingat, bintang timur yang jatuh ke alam kubur, di liang kubur. Bintang timur yang Anda sembah adalah yang keluar dari kubur. Goa-goa. Maksudnya yang dilempar. Coba boleh ndak Anda bacakan Yesaya 14 nomor 15? Saya tidak bawa ini. Oke, saya bukakan ya Bang ya. Oke, saya bacakan apa? Coba saya tunjukkan. Meskipun Abang malu menunjukkan wajah, ini saya tunjukkan. Loh, sama kita Bang. Paling tidak saya nampak di sini daripada Anda tidak sama sekali. Nampak. Ya udah kayak gitu aja baru sama. Itu sembunyi lagi. Ya nggak apa-apa kan. Anda kan bilang nampak kamera aja kan? Buka kamera. Oh itu karakter pengecut itu Bang. Ya sama kita dua pakai masker juga kan sama pengecut juga kan. Oh enggak, saya bukan pengecut. Itu kan sama kayak hijabnya perempuan. Oh enggak dong. Kebenaran tapi dia tidak menyatakan kebenaran. Jangan emosi Bang, jangan emosi, santai aja. Begitu enggak apa-apa. Santai, jangan emosi. Lanjut, santai, jangan emosi. Jangan karena menyembah bintang timur Anda kebakar gitu loh. Enggak, saya cuma menyatakan pandangan orang-orang di luar ya. Iya, berarti Anda juga dong. Berarti Anda ikut dong. Iya. Sama dong kita dua. Bagus lah kalau Anda mengakui, saya enggak. Anda aja. Iya, saya juga. Anda lah yang tahu perasaan Anda kan gitu Bang. Iya. Nih, sama kayak. Nih. Oke. Oh enggak, langsung perasaan saya enggak begitu Bosku. Ya sudah, ayo langsung Bang. Nah, ini bukti bahwa Anda penyembah setan. Nih, tunjukkan ya. Terserah Abang lah. Lah ini dalil Bosku, ini dalil. Kok jadi terserah saya? Ini saya bacakan nih Bos. Kalau Kristen penyembah setan nih ya. Jangan emosi Bang. Tenangkan. Kok jadi emosi yang menyembah setan sih? Itu kok yang boleh emosi? Ini. Jangan emosi Bang. Aduh. Ini. Betapa engkau gini bos, penyembah setan ini, dengar Bos nih. Sudah mulai naik dia tantrum lagi. Penyembah setan kok diam aja dulu Bos. Sudah 2 tahun. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai bintang timur. Nih, bintang fajar nih. Tuh. Bintang pagi ya, bintang timur. Bintang timur ditebang ke tanah. Engkau yang menaklukkan bangsa-bangsa. Oke ya, menaklukkan bangsa-bangsa ya. Terus data 15 yang kita lihat. Tetapi kamu akan diturunkan ke dunia orang mati, ke tempat terdalam jurang maut. Nih, jurang maut ini kalau kita lihat Bos, kita lihat di data TBE ya, nomor 15-nya. Kita lihat ya. Ini di liang kubur Bosku. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nih, ini bukan liang dubur ya, liang kubur. Nah, kita lihat siapa itu, kita lihat data nomor 12-nya, Bos. Apakah betul itu bintang timur? Kita lihat. Nih, cara belajarnya, Bos. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Tuh, bukan bintang 7 ya Bos ya. Bintang timur ya. Nih.
Bintang timur. Nah, kita lihat Tuhan yang kau sembah. Tuhan yang saudara sembah kita lihat di sini. Wahyudi 22 nomor 16. Nih yang Anda sembah nih selama ini. Nih. Tuh. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Tuh. Aku adalah tunas, yaitu tunas Daud, bintang timur yang gemilang. Kita lihat terjemahan lama. Aku ini Yesus telah menyakan malaikatku hendak, ini terjemahan nih, kepadamu bagi seluruh sidang jemaat. Akulah akar dan benih Daud, bintang fajar. Tuh bang, kita lihat versi tahun 2018. Aku Yesus telah, apa ini? Aku Yesus telah maikan, apa ini? Ini terjemahan aneh-aneh ini. Nah, ikan tuna juga ada di sini disebut. Nih bintang timur bang, tuh. Bintang timur, akulah bintang 7. Jadi kesimpulan sementara berdasarkan dalil ini, saudara ini penyembah iblis Lucifer. Habis itu paham bang? Paham? Abangku yang unyu-unyu udah paham? Kalau Kristen itu berdasarkan dalil Wahyudi 22 nomor 16 versus Yesaya kitabnya Yahudi 12 sampai 15, Kristen nyembah bintang timur. Bilang terbilang ya bang? Iya. Iya. Lucifer bang. Ilahian dia adalah Bapa. Ya, Lucifer bang, Lucifer. Ada yang bilang dia Lucifer. Loh, Lucifer itu bintang timur. Bukan Ya, pendapat yang saya. Itu kitabnya Yahudi. Yang dibuang ke gua-gua itu. Bukan kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Oh iya, sudah bang. Itu sudah. Lalu dengar. Saya mau tanya Matius. Sabar dulu. Apa yang sering abang gadang-gadang ini? Sabar dulu. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi nih, bukan kepada Kristen, kepada Yahudi pengikutnya, agar waspada kepada penyesat. Penyesat akan datang, kata Yesus, memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Nah, ternyata betul. Dia datang mengaku Yesus dengan gelar bintang timur. Berarti ketahuan kan kalau Kristen yang gilang gemilang ya bang, yang iya mau dia gilang gemilang bercahaya kayak mobil dalam kayak gua ini ya, yang di iya terserah gua, tapi yang pasti bang, Tuhan yang keluar dari kuburan itu keluar dari goa gitu loh. Iya, Yesus itu bang, dengar dulu. Yesus itu bang dikuburkan di dalam goa. Di dalam goa itu kalau begitu. Jadi ada mayat dimasukkan ke dalam goa. Begitu dia keluar di hari Minggu, dia jadi Tuhan. Dia bangkit bang. Ya itulah, kan memang Lucifer kan dimasukkan di alam kubur tadi kan. Anda kan sudah baca tadi. Tapi dia tidak dalam rupa manusia bangkit kan? Kata siapa? Kan dia Yesus jadi rupa di dalam goa itu kan. Dengar, ketika dia masuk ke dalam goa, dia keluar juga dengan rupa yang sudah berbeda. Markus kan tidak dalam rupa manusia kan? Oh, Lucifer itu tidak. Iblis itu bisa merasuki orang. Yesus menyebut Yudas iblis. Iya. Jadi di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas engkau adalah iblis. Ya. Berarti orang-orang yang kerasukan iblis itu bisa disebut iblis. Berarti kalau dia adalah Yudas yang disalib,
berarti iblis sudah ada di dalam dirinya. Kan begitu. Yudas disalib, Bang. Oh iya dong, siapa lagi? Menurut siapa yang bilang? Ya kitab Anda. Ya. Matius 27 nomor 5. Apa dikatakan, Bang? Catatan Matius 27 nomor 5, catatan kakinya. Hukuman yang terjadi pada zaman itu catatan kaki. hanya Ada catatan kaki. Ada catatan kakinya Bible. Hukuman yang terjadi kepada Yudas saat itu hanya dilakukan yang ditulis Matius. Catatan kaki Bible di kitab saudara, hukuman yang terjadi terhadap Yudas itu catatan kaki. Lah, kan sama aja. Di kitab saudara itu kayak ada perikop, judul perikop. Judul perikop itu pendapat Abang lah. Judul perikop itu apa lagi? Karangan juga. Ikuti aja, Bang. Ya. Iya memang begitu. Masa Anda nggak percaya catatan kaki Bible sendiri? Ya. Yang membuat catatan kaki itu kan internal kalian, bukan saya. Di situ diterangkan bahwa Oke lah. diterangkan bahwa catatan kakinya, hukuman yang terjadi terhadap Yudas berlaku pada saat itu hanya dengan cara disalibkan. Nah, Yudas yang disalib. Oh, Yudas yang disalib. Oh iya dong. Sekarang siapa yang terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya ini? Pada zaman Yesus, menerima suap, menyerahkan Yesus orang benar untuk dibunuh. Siapa, Bang? Berarti Yesus orang benar ya? Oh iya, pasti dong. Sekarang pertanyaan saya, paling benar di dunia itu ya. Sekarang pertanyaan saya, benar ya. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang ada pada zaman Yesus yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yang terkutuk itu siapa? Yudas. Yudas pernah dikatakan disalib, Bang. Loh, tadi kan Matius 27. Tadi kan Matius 27 udah dijelaskan tadi. Dan Paulus mengatakan di dalam Galatia 3:13, terkutuklah, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Tuhan berfirman, bila mana ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira yang dikutuk oleh Tuhan, Yesus atau Yudas? Ya, Yudas sebagai manusia ini. Nah, Yudas. Udah. Berarti kalian menyembah Yudas yang kerasukan setan. Sebab itu pendapat Abang, Bang. Oh enggak, itu dalil. Anda baca Yohanes 13. Ikuti aja, Anda baca Bang. Yohanes 13. Abang, ya. Nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Apa tuh maksudnya, Bang? Kalau iblis merasuki Yudas, maksudnya apa? Maksudnya mempengaruhi Yudas gitu ya. Masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhi Yudas. Berarti ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:30, di situ dia mengatakan bahwa sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Berarti iblis dilemparkan keluar, tadinya di dalam kubur, di dalam kubur, dia dilemparkan keluar. Itulah yang keluar hari ketiga. Pemahaman Abang begitu ya, Oh, enggak bisa, karena saya berdasarkan dalil. Anda cuma doktrin. Saya kasih lagi data. Saya kasih lagi data. Saatnya Anda kenyang nih, Habis ini Anda kejang-kejang nanti. Matius 27, dengar guru mengajar, guru Anda sudah mengajar, dengar. Anda kayaknya mau 50 ini, Bang. Hati-hati. Saya 72 usia saya sekarang. Nah, coba Anda lihat. Di dalam Matius 27, dengar dulu, murid. Matius 27 nomor 62 sampai 66. Kebangkitan dari alam kubur itu adalah
penyesatan yang akibatnya sangat buruk lebih sesat daripada penyesatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah ketika Adam jatuh. Penyesatan bangkit dari kubur itu adalah berakibat penyesatan yang jauh lebih hebat daripada penyesatan di Eden. Itu dalil. Makanya di Matius 12 nomor 38 nomor 4 sampai 40 Yesus berkata, orang jahat ini minta kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, itu angkatan jahat dikasih tanda, kalianlah itu. Makanya saya katakan berdasarkan kitab suci saya dan kitabnya orang Yahudi dan pernyataan Yesus, ternyata Kristen itu menyembah bintang timur yang menurut tradisi Yahudi iblis. Nah, begitu abangku, catat di bawah dan ya mudah-mudahan setelah Anda siuman dari pingsan, Anda sudah bisa memahami apa yang guru Anda sampaikan barusan. Begitu. Adik, tolong lampu nak. Begitu teman-teman sekalian. Itu data yang kita sajikan kepada pasien yang sudah mulai akut. Nah, pasien akut itu begitu, harus dikasih pengajaran yang terstruktur, berdata. Itu pun ya syukur-syukur kalau bisa kita selamatkan dia kan ya. Syukur-syukur kalau kita bisa selamatkan. Biasanya orang kayak gitu susah untuk diselamatkan. Karena ngeyelnya lebih besar dari kepalanya gitu. Teman-teman sekalian. Oke, di sini sudah sedikit lagi mau maghrib. Rekan-rekan sekalian, kita pamit dulu, kita tutup dulu. Nanti kita jumpa lagi. Maafkan saya ketika ada kata-kata atau ada ucapan yang kurang berkenan. Oh, enggak ada. Oke. Oke teman-teman sekalian, maafkan jika materi-materi saya selalu berulang itu terus beda tema tapi kembali lagi ke situ, temanya dirubah tapi itu juga temanya, ya memang segitu, kita belum bisa lari kemana-mana karena lawan diskusi kita juga ya memang begitu, mau kayak mana, ya kan? Kita nggak bisa memberikan materi yang jauh lebih akurat. Ada yang disalib selain Yesus. Kita nggak bisa sampai ke situ. Kita nggak sampai kepada materi-materi tingkatan karena teman-teman kita ya gitu-gitu doang lawannya. Oke, jadi mungkin mana materinya muter-muter ke situ. Walaupun kita ganti tema, ya tetap aja ke situ. Karena itu Yesus tidak disalib, Kristus palsu, ada dua Kristus yang keluar dari kubur, hidup kekal menurut Yesus, kemudian apalagi itu aja materinya itu juga. Tapi nggak apa-apa supaya teman-teman jadi hafal kan gitu. Nggak apa-apa kan? Ya kembali ke situ lagi. Kalau ada apa-apa pasti ujung-ujungnya di situ. Ada apa-apa pasti ujung-ujungnya ke situ. Karena memang sejatinya apa yang diterangkan Al-Quran ya begitu. Yang disalib bukan Nabi Isa, yang disalib diserupakan, kemudian yang disalib itu dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka berdasarkan makar yang dilakukan oleh mereka. Bagaimana Al-Quran menjelaskan yang mereka sembah adalah iblis, ya kayak gitu mutar-mutarnya. Jadi tugas kita adalah menghafal ayat suci Al-Quran. Surah mana aja? An-Nisa ayat 117. Mana lagi? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, ayat 30. Gitu-gitu doang, mutar-mutar. Cuman itunya lawan mereka. Iya kan? Cuman itu mutar-mutar. Masih ke Matius 12,
Matius 27, Matius 24, Matius 29, Yohanes 18, Markus 14. Ke situ aja yang muter-muter. Matius 26, muter-muter di situ. Ujung-ujungnya Matius 27, Matius 23, muter-muter di situ aja terus. Nah, itu pun kalau kita pahami, kita hafal baik-baik, nggak bisa teman-teman kita itu lolos di situ, nggak bisa. Mereka nggak akan pernah bisa lari dari situ, karena di situ aja mutar-mutar. Apa yang dikatakan Quran, apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan perjanjian lama kitabnya Yahudi, apa yang dikatakan kitab mereka. Dia nggak bisa lari kemana-mana, nggak kemana-mana. Contohlah ini, Al-Quran surah An-Nisa yang mengatakan bahwa yang mereka sembah itu inazan. Inazan itu sebagian ulama mentafsirkan orang yang mati, orang yang sudah mati. Mereka percayai bahwa rohnya menyelamatkan. Itu penyebab inazan. Lalu dikatakan wa iyyaduna illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu hanyalah iblis yang durhaka alias yang terkutuk. Gitu-gitu aja. Nah sekarang tinggal kita tambahkan materi di Bible mereka. Benar enggak ada data itu? Ternyata betul kan? Yesaya 14 nomor 2, memang iblis dilemparkan ke dalam kubur. Aduh, mereka bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Ya karena kami nggak mau menabikan makhluk kuburan. Kami tidak mau nabi kami terindikasi iblis yang Halal bin Zakar, gitu. Nauzubillah min zalik. Nggak mau kami nabi kami setelah meninggalkan dunia kembali lagi ke dunia. Oh, nauzubillah. Kecuali nabi kami Nabi Isa. Ya, memang Nabi Isa diangkat ke langit supaya beliau turun lagi untuk menjadi saksi. Kalau bintang timur, sajiannya yang pertama ambil dari Al-Quran kita. Al-Quran kita seperti An-Nisa yang sekarang. Habis itu terangkan bahwa ternyata dalam Al-Quran di luar Islam itu nyembah iblis. Nah, bagaimana cara membuktikan? Kita lihat di kitabnya Yahudi tuh, kitab yang lebih dulu datang. Ada nggak kaidah ini di sana? Oh ternyata ada. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Lalu diterangkan pula di dalam Wahyu 22:16. Nah, kalau di data Wahyu 22 ini kita bisa mundur di Wahyu 12 nomor 9. Di situ ada kata ekomene. Ular tua, ulaga tua yang adalah setan dilemparkan ke Kekaisaran Roma. Kan gitu. Nah, nanti pangkalnya, ujungnya maksud saya, nanti ujungnya akan bermuara di Wahyu 22:16. Setelah rampung itu, kembalikan kepada mereka, apakah ajaran Yesus sama dengan kalian? Apakah ajaran Musa sama dengan kalian? Kalau tidak sama, lalu kalian ikut siapa? Yesus anak Maria mengajarkan bla bla bla. Yesus bintang timur mengajarkan Kristen. Sedangkan Yesus anak Maria mengajarkan Yudaism. Beda Yesus. Begitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Insya Allah jumpa lagi kita sebentar. Habis Isya. Kita maghrib dulu. Aku juga mau mandi. Teman-teman sekalian, saya minta maaf. Tadi malam itu saya rada-rada kesal. Tapi bukan hanya kesal kepada teman-teman yang naik sih, bukan. Itulah pengaruhnya urusan dunia kan gitu ya. Aku mumet banyak ngurusin izin-izin, surah-surah dan seterusnya. User-user yang udah lengkap berkasnya tapi nggak kunjung dieksekusi dari bank. Ya mumet di otak, ditambah lagi teman-teman jadi sasaran lah. Maafkan aku ya, aku manusia biasa gitu ya. Itu sih katanya ini Dede Merah janji-janji sampai sekarang belum angkat-angkat juga userku. Pening aku mikirnya kan gitu. Orang udah mau masuk rumah, orang udah mau tinggal di rumahnya. Ada pun yang sudah tinggal di situ, udah tinggal 2 bulan, 3 bulan sampai sekarang belum angkat-angkat juga kan. Emosi aku kan kesel juga gitu ya kan ya. Iya kan? Jadi tidak murni karena
rekan-rekan sahabat-sahabat yang naik ke sini, Mbak Murni, banyak masalah yang harus pikirkan. Anda tahu sendiri kan, aku jadi ibu juga. Banyak masalah di sekolahnya. Ada rapor, penerimaan rapor besok. Kemarin itu ada yang error nilainya 1 aja fisika. Si bungsu. Nilai fisikanya turun. Si bungsu. Dia takut sama aku. Dia takut ketahuan. Tapi wali kelasnya chat sama aku. Kebetulan wali kelasnya tahu Bang Suma ya kan ya. Di chatnya aku. Pak, Bang Suma tolong dong. Adik tadi gitu kan. Nilai fisikanya turun kali. Aku kan gak bisa marah sama anak-anak. Aku nasihatin malamnya, adik. Ada masalah di sekolah sayang. Aman abah, aman. Aman katanya aman. Udah jelas-jelas gurunya bilang nilainya ini. Ternyata, wallahi nih wallahi. Bunda sang nenek telepon wali kelasnya. Rupa-rupanya mau tahu. Gurunya yang salah kasih nilai. Si adik udah bener. Untung aku gak bisa marah sama adik. Ternyata gurunya yang bener. Boleh ya kita lihat chatnya ya. Jadi aku nih sampaikan sebelum aku sholat ya teman-teman. Supaya kalian tahu. Anakku itu ternyata bukan karena nilainya anjlok. Nah, nih bunda nih. Bunda kasih chat, entah kepala sekolah atau siapa gitu diteruskan ke aku. Nah, tengoklah teman-teman. Nih, tuh, ini dikirim tuh dari sekolah. Kata bunda, abah adik nggak salah, nilainya ternyata 74. Kelihatan nggak teman-teman 74 nilainya adik? Tuh 74 nilainya, dibilangnya 47 kebalik Cahayu. Nggak nampak ya? Nggak nampak. Gimana bilangnya ya? Gini caranya. Kenyok. Screenshot terus dibesarin kan? Ini penasaran kali aku, kesel kok bisa nilainya anakku kok bisa gitu. Nih bisa kebaca kan? Teng dong 74. Kebalik. Nih kita putar dulu kameranya. Nih adik ternyata nih berarti sudah tuntas bu. Nih dari gurunya nih tuh diteruskan. Sebelum itu 74 berarti sudah diubah gurunya. Alamak. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Guru infonya. Aduh, anakku hampir jadi sasaran. Nah itu teman-teman, jadi aku tadi kemarin tuh mumetnya itu. Datang kalian sikit-sikit naik. Stresnya aku. Aduh, janganlah anak bungsuku ini nilainya nggak bagus. Cukup bapaknya aja dulu waktu SMA ya kan ya. Guru masuk ngajar matematika nggak sampai 10 menit tutup kelas. Kenapa? Gurunya keluar nangis dari kelas. Pelakunya itu bukan aku. Oke teman-teman, udah maghrib dari sini. Terima kasih banyak. Curhat katanya. Iya curhat. Aku merasa bersalah, merasa berdosa sama sahabat-sahabat semua. Hanya gara-gara urusan pribadi ke bawah-bawah sampai ke sini. Maafkan aku ya. Maafkan teman-teman. Begitu juga teman saya non muslim. Jika ada kebenaran yang aku sampaikan kemudian menggores hati kalian, saya minta maaf. Saya muslim, harus menegakkan